Yusuf, seorang santri miskin, berdiri gemetar di depan Marlena, miliarder cantik pemilik perusahaan besar. Niatnya cuma ingin memohon agar pesantrennya tidak digusur. Tapi karena terlalu gugup, ia malah memanggil perempuan itu dengan satu kata yang membuat seluruh ruangan membeku. Dan sejak saat itu hidup Yusuf berubah total. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit masih gelap ketika Yusuf bangun dari tikar tipisnya di sudut kamar kecil belakang dapur pesantren. Udara dini hari masuk dari celah dinding kayu yang mulai rapuh. Ia duduk sebentar, mengusap wajah, lalu menatap langit-langit yang bernoda lembab. Ada bekas air merembes di sana. Kalau hujan turun deras, air pasti kembali menetes tepat di dekat tempat tidurnya. Namun Yusuf sudah terlalu akrab dengan hal seperti itu. Yang tidak bisa ia biasakan justru rasa sesak di dadanya setiap kali memikirkan ibunya. 3 malam terakhir, ibunya batuk lebih parah. Obat dari warung sudah tidak banyak membantu. Dokter di puskesmas menyarankan pemeriksaan lanjutan, tapi Yusuf tahu itu berarti biaya tambahan. Padahal uang yang ia simpan dari mengajar ngaji, membantu angkut beras, dan sesekali menjadi buruh bongkar muat di pasar, bahkan belum cukup untuk menutup kebutuhan pesantren bulan ini. Ia bangkit, mengambil wudhu, lalu berdiri salat tahajud di kamar yang sempit itu. Lama. Bukan karena bacaan yang panjang, tapi karena ia seperti tidak tega mengangkat kepala dari sujudnya. Ya Allah, bisiknya pelan, jangan uji ibuku lebih berat dari ini. Setelah salat, Yusuf menuju dapur. Ia menyalakan tungku, menuang beras ke panci besar, lalu menjerang air untuk santri-santri yang nanti bangun subuh. Tangannya bergerak cepat, terbiasa. Di sela suara api dan denting alat dapur, ia mendengar langkah sandal kiai tua pengasuh pesantren mendekat. Yusuf. Yusuf menoleh cepat lalu menunduk hormat. Iya, Kiai. Kiai Hamdan berdiri di ambang pintu dengan wajah letih. Umurnya sudah lebih dari 60. Tubuhnya makin kurus dalam beberapa bulan terakhir. Namun yang paling membuat Yusuf khawatir adalah sorot mata beliau pagi itu. Ada sesuatu yang berat. Setelah subuh, ikut ke ruang saya. Baik, Kiai. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dada Yusuf tidak tenang. Selepas salat subuh berjamaah, Yusuf menyapu serambi masjid kecil, membagikan teh hangat, lalu baru masuk ke ruang Kiai. Di sana sudah ada 2 pengurus senior pesantren dan 1 map coklat tergeletak di atas meja. Kiai Hamdan mempersilakan Yusuf duduk. Tidak ada yang langsung bicara. Yusuf merasakan hawa buruk bahkan sebelum map itu dibuka. Akhirnya salah satu pengurus mendorong map ke arahnya. Baca ini. Yusuf membukanya perlahan. Semakin turun matanya membaca, semakin kering kerongkongannya. Itu surat peringatan pengosongan lahan. Ada cap resmi perusahaan besar. Ada tenggat waktu. Ada ancaman tindakan hukum. Dan di bagian paling bawah, tertulis nama yang bahkan orang kampung pun pernah dengar. Marlena Group. Ruangan terasa hening. Kiai. Suara Yusuf hampir tak keluar. Ini benar. Kiai Hamdan menutup mata sebentar. Sudah kami cek. Tanah ini mau diambil. Katanya untuk proyek pembangunan properti. Yusuf menatap surat itu lagi. Tiba-tiba suara anak-anak santri yang sedang mengulang hafalan dari halaman depan terdengar sangat jauh. Seperti bukan berasal dari tempat yang sama. Ia memikirkan asrama reyot, kelas kecil, rak mushaf yang mulai lapuk, halaman tempat anak-anak berlari sore hari. Semua itu terasa begitu sederhana, tapi disitulah hidup banyak orang bertumpu. Kalau tanah ini hilang, pesantren ini habis. Bukankah dulu tanah ini wakaf? Kiai. Kita punya cerita, punya saksi-saksi lama, punya ingatan. Tapi dokumen yang kuat banyak yang hilang sejak banjir besar belasan tahun lalu. Lalu kita harus bagaimana? Kiai Hamdan memandang Yusuf lama. Kita harus meminta waktu. Yusuf langsung mengerti ke arah mana pembicaraan itu berjalan, dan ia spontan menolak di dalam hati. Bukan karena tidak mau, tapi karena takut. Bukan saya, Kiai, ucapnya lirih. Justru kamu. Saya tidak pantas ke sana. Saya ini cuma santri biasa. Kamu paling bisa menjelaskan isi pesantren ini dengan jujur. Yusuf menunduk. Jujur saja, ia lebih sanggup mengangkat karung beras 2 kali lipat daripada berdiri di depan pemilik perusahaan sebesar itu.
Bayangan kantor tinggi, lift kaca, meja-meja mewah, dan orang-orang berpakaian rapi langsung membuat telapak tangannya dingin. Salah satu pengurus ikut bicara. Kami butuh orang yang tidak pandai memoles kata-kata. Kami butuh orang yang bicara dari hati. Yusuf ingin berkata bahwa bicara dari hati kadang justru membuat semuanya makin berantakan. Tetapi saat ia melihat wajah Kiai Hamdan, penolakannya luruh pelan. Di wajah tua itu ada harapan yang dipaksakan tetap hidup meski keadaan sudah sempit. Kapan saya berangkat? Tanya Yusuf akhirnya. Pagi ini. Jawaban itu membuat semua terasa lebih cepat dari yang siap ia hadapi. Yusuf pulang sebentar ke kamarnya. Ia membuka tas kain satu-satunya yang masih layak dipakai. Ia mengambil baju koko putih terbaik yang ia punya. Kancing paling bawahnya nyaris lepas. Ia menjahitnya buru-buru. Lalu ia membersihkan peci hitamnya dengan telapak tangan sebersih mungkin. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri menelepon ibunya. Suara batuk kecil terdengar lebih dulu sebelum ibunya menjawab. Yusuf. Iya, Mak. Kamu sudah makan? Pertanyaan itu membuat hati Yusuf langsung perih. Ibunya selalu begitu. Dalam keadaan sesakit apapun, yang pertama ditanyakan tetap dirinya. Sudah, Mak. Bohong. Suaramu kosong begitu. Yusuf tersenyum kecil walau tak terlihat. Nanti saya makan. Ini mau ke kota dulu. Kerja? Bukan. Ada urusan pesantren. Ibunya diam beberapa detik, lalu berkata pelan. Jaga lisanmu. Nak, kadang nasib orang berubah bukan karena tenaganya, tapi karena satu kata yang keluar dari mulutnya. Yusuf menahan napas. Ia tidak tahu mengapa kalimat itu menempel begitu kuat di kepalanya. Iya, Mak. Dan jangan minder. Yusuf memandang ke halaman pesantren yang mulai ramai oleh santri kecil berlari membawa kitab. Saya usahakan. Ia naik bus menuju pusat kota dengan map coklat dipeluk erat. Sepanjang perjalanan, ia membaca ulang surat permohonan penangguhan pengosongan lahan. Kalimat-kalimatnya resmi, sopan, dan dingin. Tidak ada satupun yang benar-benar bisa menggambarkan apa arti pesantren itu bagi anak-anak yang tinggal di dalamnya. Setiap kali bus berhenti, Yusuf mengencangkan genggaman. Gedung-gedung mulai meninggi. Jalanan makin ramai. Dan saat bus menurunkannya di kawasan bisnis, Yusuf benar-benar merasa seperti datang dari dunia lain. Orang-orang berjalan cepat dengan sepatu mengilap dan pakaian mahal. Yusuf menunduk melihat sandalnya yang sudah mulai tipis di tumit. Di hadapannya berdiri gedung kaca tinggi dengan nama perusahaan itu terpasang besar di bagian depan. Marlena Group. Untuk beberapa detik, Yusuf cuma bisa menatap. Ia membayangkan kembali pesantren yang nyaris roboh di beberapa sisi. Membandingkannya dengan bangunan menjulang ini terasa seperti membandingkan lampu minyak dengan matahari. Seorang petugas keamanan menahan Yusuf di lobi. Ada janji. Yusuf menelan ludah. Saya dari pesantren Nurul Falah. Sudah kirim surat. Saya diminta datang. Petugas memandang pakaian Yusuf dari atas sampai bawah. Tatapan itu sopan, tapi cukup untuk membuat Yusuf sadar betapa asing dirinya di tempat itu. Setelah memeriksa daftar, petugas akhirnya mempersilahkannya naik ke lantai atas. Lift membuat perut Yusuf tidak nyaman. Ia belum terbiasa naik benda yang melaju secepat itu. Saat pintu lift terbuka, seorang asisten perempuan menyambutnya dengan senyum tipis yang terlalu resmi. Saudara Yusuf. Iya. Ibu Marlena memberi waktu 10 menit. 10 menit. Untuk nasib pesantren yang berdiri puluhan tahun. Yusuf mengangguk pelan. Ia dibawa melewati koridor panjang yang sunyi. Dindingnya bersih, lantainya mengilap, udara di dalamnya dingin. Setiap langkah Yusuf terasa lebih berat dari langkah sebelumnya. Sampai di depan pintu besar, asisten itu berhenti, mengetuk, lalu membukanya. Ruangan itu luas. Terlalu luas. Dinding kaca besar memperlihatkan kota yang diselimuti cahaya senja pucat. Di tengah ruangan, ada meja kerja panjang, rak-rak tertata rapi, dan kursi hitam besar tempat seorang perempuan duduk dengan tenang. Marlena. Usianya masih muda, tapi ada wibawa dingin yang membuat seluruh ruangan seakan mengikuti napasnya. Ia mengenakan blazer warna lembut, rambutnya tertata rapi, dan tatapannya lurus tanpa usaha untuk terlihat ramah. Cantik, tapi bukan cantik yang menenangkan. Cantik yang membuat orang takut salah bicara. Yusuf berdiri di ambang pintu beberapa detik terlalu lama. Masuk, ucap Marlena datar.
Yusuf tersentak lalu melangkah masuk. Tangannya mulai basah. Ia berdiri dengan map dipeluk seperti tameng tipis. Duduk. Yusuf duduk di ujung kursi, kaku. Marlena membaca berkas singkat di depannya lalu mengangkat mata. Kamu yang mewakili pesantren? Iya, Bu. Kenapa bukan pimpinan pesantrennya langsung? Kiai sedang sakit. Marlena mengangguk sedikit. Tidak ada simpati di wajahnya, tapi juga tidak ada ejekan. Hanya dingin. Sangat dingin. Baik. Jelaskan singkat. Saya tidak suka berputar-putar. Kalimat itu membuat kepala Yusuf mendadak kosong. Padahal di bus tadi ia sudah berlatih berkali-kali. Tentang anak-anak yatim. Tentang pesantren yang sudah berdiri lama. Tentang waktu yang mereka butuhkan. Semua kalimat itu hilang. Marlena menunggu. Yusuf membuka map, tapi jemarinya gemetar. Kertas di dalamnya hampir jatuh. Ia buru-buru menahannya. Wajahnya mulai panas. Saya datang ke sini karena... Tatapan Marlena tetap lurus. Dan justru karena tatapan itu, gugup Yusuf melonjak tak terkendali. Ia ingin berkata, saya ingin bicara baik-baik. Ia ingin berkata, saya mohon diberi waktu. Tapi lidahnya terasa tidak mau patuh. Satu kata terlepas lebih cepat daripada akalnya. Saya seng. Sunyi. Sunyi yang sangat tajam. Yusuf membeku. Asisten di dekat pintu menoleh cepat. Dua staf di sisi ruangan saling pandang. Udara di ruangan itu seperti berhenti. Wajah Yusuf seketika pucat. Ia sadar betul apa yang baru keluar dari mulutnya. Bukan sekadar salah ucap. Itu bencana. Yusuf langsung berdiri begitu cepat sampai kursinya bergeser. Maaf, Bu. Maaf. Saya salah. Saya tidak sengaja. Saya gugup. Suaranya pecah. Ia menunduk dalam-dalam, nyaris tak berani bernapas. Tidak ada jawaban. Justru itu yang membuat ketakutannya semakin parah. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Yusuf yakin setelah ini satpam akan masuk. Lalu dirinya diusir dalam keadaan memalukan. Mungkin lebih buruk. Mungkin surat pengosongan itu akan dipercepat karena kebodohannya sendiri. Namun yang terjadi justru di luar dugaannya. Marlena tidak marah. Perempuan itu hanya menatap Yusuf. Tatapan dinginnya tadi berubah samar. Ada sesuatu yang aneh di sana. Sesuatu yang sulit dibaca. Seperti luka lama yang baru saja disentuh tanpa sengaja. Lalu Marlena memalingkan wajah sedikit ke arah staf dan asistennya. Kalian keluar dulu. Ruangan mendadak makin sunyi. Yusuf perlahan mengangkat kepala. Tak yakin ia mendengar dengan benar. Asisten itu tampak ragu. Bu. Keluar. Semua orang pun keluar. Tinggal Yusuf dan Marlena. Senja di luar kaca semakin dalam. Cahaya jingga jatuh tipis di sisi wajah Marlena. Untuk pertama kali, perempuan itu tampak bukan seperti pemilik gedung yang tak tersentuh, melainkan seseorang yang sedang menahan sesuatu di dalam dadanya. Marlena meletakkan pena di atas meja. Lalu berkata pelan, jauh lebih pelan dari sebelumnya, ulangi dari awal. Kenapa kamu datang ke sini? Yusuf menelan ludah. Jantungnya masih berdegup kacau. Tapi di titik itu, ia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bahwa satu kata yang salah itu, mungkin, baru saja membuka pintu takdir yang bahkan belum sempat ia bayangkan. Setelah semua orang keluar dari ruangan, Yusuf justru makin tidak tenang. Tadi ia masih berharap ada orang lain di sana yang bisa memecah suasana. Kini, yang tersisa hanya dirinya dan Marlena, perempuan yang dalam beberapa detik sudah membuat seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Yusuf berdiri setengah menunduk, tidak tahu apakah harus duduk lagi atau tetap berdiri sebagai bentuk hormat. Duduk, ujar Marlena. Kali ini nada suaranya tidak sedingin tadi. Yusuf menurut. Namun begitu duduk, punggungnya tetap tegang. Tangannya mencengkeram map coklat sampai sudut kertas di dalamnya sedikit tertekuk. Ia menunduk sebentar, menarik napas, lalu mencoba merapikan kalimat yang sejak tadi berhamburan di kepalanya. Maafkan saya, Bu. Tadi saya benar-benar tidak sengaja. Marlena tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Yusuf dengan tatapan yang membuat laki-laki itu semakin sulit mengangkat kepala. Namun anehnya, tatapan itu kini tidak terasa seperti tatapan orang yang hendak menghukum. Lebih seperti orang yang sedang mendengarkan sesuatu dari masa lalu yang tiba-tiba hidup lagi. Lanjutkan urusanmu, kata Marlena pelan. Yusuf menelan ludah. Saya datang mewakili pesantren Nurul Falah.
Bu. Kami memohon waktu. Kalau memang perusahaan tetap ingin mengambil lahan itu, setidaknya jangan sekarang. Anak-anak masih tinggal di sana. Ada santri yatim, ada yang tidak punya keluarga, ada yang cuma punya tempat itu untuk pulang. Marlena melipat kedua tangannya di atas meja. Surat yang dikirim perusahaan sudah jelas. Lahan itu masuk dalam rencana pembangunan. Iya, Bu. Saya tahu. Yusuf buru-buru membuka map. Saya tidak datang untuk melawan. Saya cuma ingin menjelaskan keadaan kami. Ia mengeluarkan beberapa lembar berkas. Data jumlah santri. Daftar pengajar. Catatan bangunan yang rusak. Bahkan ada foto atap bocor dan ruang belajar yang dindingnya mulai miring. Semua itu disiapkan sejak pagi oleh Yusuf dan para pengurus. Namun saat kertas-kertas itu tersebar di atas meja kantor semewah ini, Yusuf merasa semuanya tampak terlalu kecil. Marlena mengambil satu foto, lalu menatapnya beberapa saat. Itu kamar santri putri? Tanyanya. Iya, Bu. Atapnya seperti itu sejak kapan? Kurang lebih 6 bulan. Kami baru bisa tambal sedikit. Kalau hujan besar, mereka pindah ke aula. Marlena meletakkan kembali foto itu. Wajahnya masih tenang, tetapi kini ada sesuatu yang samar bergerak di matanya. Yusuf tidak tahu apa. Yang jelas, perempuan itu tidak lagi sekadar melihat berkas. Ia mulai melihat kehidupan di baliknya. Yusuf lalu menceritakan semuanya perlahan. Tentang anak-anak yang bergantian memakai kitab bekas. Tentang dapur pesantren yang kadang hanya bisa memasak sayur bening untuk puluhan orang. Tentang Kiai Hamdan yang sakit tetapi tetap memaksakan diri mengajar karena tidak mau para santri merasa kehilangan arah. Tentang dirinya yang bekerja serabutan agar ibunya tetap bisa membeli obat sambil membantu pesantren sebisanya. Ia bicara apa adanya. Tidak puitis. Tidak pandai memohon. Bahkan beberapa kali kalimatnya terputus karena ia harus menenangkan suaranya sendiri. Saat ia selesai, ruangan itu kembali sunyi. Di luar jendela, matahari sudah makin turun. Langit kota berubah jingga gelap. Cahaya senja memantul tipis di meja kerja Marlena yang rapi dan dingin. Kontras sekali dengan cerita Yusuf tentang genting bocor, kasur tipis, dan panci besar dapur pesantren. Kenapa kamu yang datang? Tanya Marlena lagi, kali ini lebih lambat. Yusuf menatap ujung mapnya. Karena saya yang paling sering berurusan dengan kebutuhan anak-anak. Bu. Kiai bilang, saya mungkin tidak pintar bicara, tapi saya tahu apa yang benar-benar terjadi. Marlena menatapnya lama. Dan kamu memang tidak pintar bicara. Yusuf tersentak. Lalu buru-buru menunduk. Iya, Bu. Untuk sesaat, sudut bibir Marlena bergerak sangat tipis. Bukan senyum penuh, hanya bayangan kecil yang nyaris tidak terlihat. Namun itu cukup membuat Yusuf bingung. Ia tak menyangka perempuan setegang itu bisa menunjukkan ekspresi seperti manusia biasa. Ada dokumen kepemilikan lama? Tanya Marlena. Tidak lengkap. Banyak rusak sejak banjir. Tapi para pengurus lama selalu bilang tanah itu sejak dulu dipakai untuk amanah pendidikan. Ada orang baik yang membantu berdirinya tempat itu, hanya nama dan surat-suratnya tidak semuanya tersisa. Amanah dari siapa? Itu yang kami juga tidak tahu jelas, Bu. Jawaban itu membuat Marlena terdiam. Tangannya menyentuh pena di meja, lalu berhenti. Ada perubahan halus di wajahnya. Seperti satu kata barusan menyentuh bagian yang sudah lama ia kubur. Yusuf melihat perubahan itu, tetapi tak berani menebak. Ia merasa dunia Marlena terlalu jauh untuk ia pahami. Akhirnya Marlena berdiri dari kursinya dan berjalan ke dekat jendela. Yusuf refleks ikut berdiri, tapi Marlena mengangkat tangan sedikit, menyuruhnya tetap duduk. Perempuan itu memandangi kota di luar beberapa detik. Banyak orang datang ke ruangan ini untuk meminta sesuatu, katanya tanpa menoleh. Kontrak, proyek, jabatan, uang. Kamu datang membawa foto atap bocor. Yusuf terdiam. Ia tidak tahu apakah itu sindiran atau bukan. Marlena berbalik. Saya belum bisa menghentikan prosesnya sekarang. Wajah Yusuf langsung jatuh. Tapi, lanjut Marlena, saya akan minta pengecekan ulang dokumen lama dan latar kepemilikan lahan itu. Jantung Yusuf berdegup lebih cepat. Benarkah, Bu? Jangan berharap terlalu cepat. Nada suaranya kembali tegas. Saya hanya bilang akan cek ulang. Bagi Yusuf, itu tetap jauh lebih baik daripada penolakan mentah. Ia berdiri dan membungkuk penuh hormat.
Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Marlena tidak menjawab ucapan terima kasih itu. Namun ia juga tidak memotong atau mengusir Yusuf. Ia hanya memandangi laki-laki sederhana di hadapannya, seolah masih ada sesuatu yang belum selesai dalam pertemuan ini. Sebelum Yusuf benar-benar melangkah keluar, Marlena berkata, "Yusuf." "Iya, Bu." "Lain kali, jaga bicaramu." Wajah Yusuf memerah seketika. "Iya, Bu. Maaf, Bu." Kali ini, bayangan senyum tipis itu benar-benar muncul sebentar di wajah Marlena. Sangat tipis, sangat cepat. Tapi cukup untuk membuat langkah Yusuf terasa tidak seimbang saat keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup di belakangnya, suasana di koridor langsung berbeda. Dua staf perempuan yang tadi sempat melihat kejadian itu saling berbisik. Seorang lelaki berkacamata menatap Yusuf dari kejauhan dengan pandangan yang sulit diartikan, antara heran dan meremehkan. Asisten Marlena mengantar Yusuf sampai lift tanpa banyak bicara, tapi raut wajahnya jelas menunjukkan bahwa Yusuf sudah menjadi bahan pembicaraan. Saat lift turun, Yusuf baru berani mengembuskan napas panjang. Telapak tangannya masih dingin. Namun di balik semua rasa malu dan tegang itu, ada secercah lega. Setidaknya ia tidak diusir. Setidaknya ada kemungkinan kecil pesantren mendapat waktu tambahan. Sesampainya di lobi, Yusuf berjalan cepat keluar gedung. Begitu kakinya menyentuh trotoar, ia mendongak memandang puncak gedung tinggi itu. Rasanya sulit dipercaya bahwa beberapa menit lalu ia berada di ruangan paling atas, berbicara langsung dengan perempuan yang namanya membuat banyak orang tunduk. Lalu ia teringat lagi pada satu kata yang salah. Yusuf menutup wajah sebentar dengan satu tangan. Ia ingin sekali menghilang dari bumi. Dalam perjalanan pulang, ia duduk di bus dekat jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala. Bayangan wajah Marlena terus muncul di kepalanya. Bukan wajah marah seperti yang ia takutkan, melainkan wajah yang tiba-tiba berubah aneh saat mendengar kata itu. Ada semacam kesedihan yang terlalu cepat lewat untuk sempat dimengerti. Sementara itu, di lantai tertinggi gedung tadi, Marlena belum juga pulang. Ia masih berdiri di depan jendela yang sama. Ruangannya sudah sepi. Asisten hanya sesekali masuk untuk menaruh berkas, lalu keluar lagi. Di meja Marlena, foto atap bocor pesantren itu masih tergeletak. Entah kenapa ia belum memindahkannya. "Kamu belum pulang, Bu?" tanya asistennya pelan. "Nanti. Perlu saya lanjutkan jadwal makan malam dengan direksi." "Batalkan." Asisten itu tampak kaget. "Baik, Bu." Begitu kembali sendiri, Marlena menatap pantulan wajahnya di kaca. Sejak ibunya meninggal, ia terbiasa menjalani hari tanpa memberi ruang pada hal-hal yang tidak efisien. Semua harus rapi. Semua harus terkendali. Semua orang yang mendekat harus punya tempat yang jelas dalam kepentingan hidupnya. Itu cara paling aman agar ia tidak kecewa. Namun sore ini, seorang santri miskin dengan baju putih kusam datang, gemetar di hadapannya, salah mengucap satu kata, lalu malah membuat dadanya terasa tidak nyaman sampai sekarang. Kata itu sederhana. Sangat sederhana. Tetapi Marlena tahu persis mengapa ia sulit melupakannya. Dulu, ibunya sering memanggilnya dengan suara lembut. "Sayang." Setelah ibunya tiada, kata itu hilang dari hidupnya. Yang tersisa hanya, Ibu Direktur, Nona Marlena, Mbak Lena, atau sebutan lain yang selalu dibungkus kepentingan. Bahkan keluarganya sendiri lebih sering bicara tentang warisan, proyek, dan citra. Bukan tentang hati. Maka ketika kata itu keluar dengan gugup dari mulut Yusuf, yang pertama kali ia rasakan bukan marah, melainkan luka lama. Marlena memejamkan mata sejenak. Lalu ia menekan tombol interkom. "Risa, masuk." Asistennya masuk beberapa detik kemudian. "Cari semua berkas lama tentang lahan pesantren Nurul Falah." "Semua, Bu." "Semua." "Baik." "Dan satu lagi," ujar Marlena. Risa menunggu. Marlena terdiam sebentar sebelum akhirnya berkata, "Cari tahu juga siapa Yusuf itu." Risa tampak sedikit bingung, tapi tetap mengangguk. "Baik, Bu." Malam itu, laporan pertama mulai berdatangan ke meja Marlena. Data singkat Yusuf. Umurnya 27 tahun. Tinggal di pesantren. Bekerja sambilan di pasar pagi. Tidak punya kendaraan. Ibu sakit-sakitan dan tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota.
Tidak ada riwayat aneh. Tidak ada hubungan dengan pesaing bisnis. Tidak ada tanda ia sedang memanfaatkan momen. Semakin Marlena membaca, semakin hatinya tidak tenang. Orang seperti Yusuf seharusnya mudah dicurigai di dunia yang ia kenal. Terlalu sederhana. Terlalu lurus. Terlalu tidak pandai menyembunyikan apapun. Tetapi justru karena itu, Marlena tak menemukan alasan untuk menuduhnya. Keesokan paginya, Yusuf kembali ke pesantren membawa kabar bahwa pengosongan belum pasti dipercepat. Kiai Hamdan menghela napas lega walau belum berani benar-benar senang. Anak-anak santri tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan Yusuf sengaja tidak menjelaskan banyak. Ia hanya kembali ke rutinitasnya seolah hidup masih biasa-biasa saja. Padahal sejak turun dari bus, beberapa pasang mata langsung menatapnya penuh rasa ingin tahu. Gimana? Yus? Ketemu bos besarnya? Tanya salah seorang pengurus dapur. Yusuf hanya menjawab singkat. Ya. Apa katanya? Masih dicek. Ia sengaja tidak menceritakan kejadian memalukan itu. Lebih baik ditelan sendiri daripada membuat orang satu pesantren ikut menepuk jidat. Namun hal yang Yusuf coba sembunyikan ternyata sudah lebih dulu beredar di kantor Marlena. Siang itu, di pantry lantai 22, dua staf sedang berbisik sambil tertawa tertahan. Itu santri yang kemarin, kan? Iya. Yang salah manggil bos. Sengaja kali. Modus cari perhatian. Berani juga ya. Tapi aneh, kok Bu Marlena tidak langsung marah. Makanya itu. Jangan-jangan memang ada yang beda. Bisik-bisik itu menjalar cepat. Dari meja administrasi ke ruang rapat kecil, dari ruang rapat ke area keuangan. Semakin menyebar, ceritanya semakin liar. Yusuf disebut datang membawa drama. Ada yang bilang ia sengaja membuat sandiwara alim. Ada pula yang menuduh ia mencari celah agar pesantren mendapat perlakuan khusus. Saat kabar itu sampai ke telinga Marlena, perempuan itu hanya berkata satu kalimat. Fokus kerja. Tetapi meski kalimat itu cukup membuat semua orang diam di permukaan, rasa ingin tahu mereka tidak hilang. 3 hari kemudian, Marlena memutuskan datang langsung ke pesantren. Tanpa rombongan besar. Tanpa pemberitahuan. Hanya ditemani sopir dan Risa. Mobil hitamnya berhenti tidak jauh dari gerbang sederhana pesantren. Dari dalam mobil, Marlena melihat dinding kusam, jemuran baju santri yang bergerak ditiup angin, dan halaman kecil dengan pohon mangga tua di sudutnya. Tempat itu jauh dari layak disebut menarik bagi orang-orang sekelas direksi perusahaan. Tetapi entah kenapa, ada ketenangan yang langsung terasa begitu ia turun. Benar mau masuk, Bu? Tanya Risa hati-hati. Marlena hanya mengangguk. Ia berjalan melewati gerbang tanpa banyak bicara. Beberapa santri kecil yang sedang menyapu halaman berhenti dan menatapnya dengan polos. Tidak ada yang mengenalnya. Mereka hanya melihat seorang perempuan cantik dengan pakaian rapi datang ke tempat yang biasanya hanya didatangi penjual sayur, wali santri, atau orang kampung. Dari kejauhan, Marlena melihat Yusuf sedang berdiri di atas bangku kayu, membetulkan talang air yang miring di sisi asrama. Baju putihnya digulung sampai siku. Peci hitamnya diletakkan di ambang jendela. Wajahnya penuh keringat. Di bawah, 2 anak kecil memegang ember sambil menunggu perintah. Pegang yang kuat, kata Yusuf. Iya, Kak Yusuf. Talang itu sempat goyah. Seorang anak kecil refleks mundur dan hampir jatuh. Yusuf langsung turun begitu cepat, menangkap anak itu sebelum kepalanya membentur batu. Setelah memastikan anak itu tidak apa-apa, Yusuf malah tersenyum dan mengusap kepalanya. Lain kali jangan lihat ke atas terus. Lihat kaki juga. Anak itu nyengir malu. Adegan kecil itu membuat Marlena berhenti melangkah. Ia tidak tahu mengapa dadanya seperti ditarik pelan. Di dunia yang ia tinggali, orang-orang terbiasa menunjuk dan memerintah. Sangat jarang ada yang benar-benar turun tangan, lalu tetap bicara lembut sesudahnya. Yusuf baru menyadari kedatangannya beberapa detik kemudian. Wajahnya langsung berubah pucat. Bu? Anak-anak kecil menoleh bergantian ke arah Marlena lalu ke Yusuf. Yusuf buru-buru mengambil pecinya dan memakainya. Tangannya terlihat sedikit panik. Bu Marlena, saya tidak tahu ibu datang. Aku memang tidak memberitahu, jawab Marlena. Yusuf menelan ludah. Ia mendekat beberapa langkah, lalu berhenti dalam jarak sopan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Marlena memandang sekeliling. Aku cuma ingin lihat tempat yang kamu ceritakan. Yusuf terdiam. Jelas sekali ia tidak menyangka.
Akhirnya ia mempersilakan Marlena berkeliling. Mereka melewati ruang belajar yang dindingnya mulai kusam, dapur besar dengan tungku tua, gudang beras yang hampir kosong, dan aula kecil yang lantainya retak di beberapa sudut. Setiap kali Marlena bertanya, Yusuf menjawab seperlunya. Ia masih kikuk, tapi kali ini rasa takutnya bercampur dengan kebingungan. Saat sampai di halaman belakang, terdengar suara batuk berat dari kamar kecil dekat dapur. Yusuf menoleh spontan. Maaf, Bu. Itu siapa? Ibu saya. Hari ini beliau sedang di sini. Marlena tidak berkata apa-apa. Namun sebelum Yusuf sempat melangkah ke kamar itu, seorang perempuan tua keluar sambil menahan batuk kecil. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tetapi sorot matanya hangat. Begitu melihat Marlena, ia tampak terkejut. Ini? Tanya ibunya pelan. Yusuf cepat mendekat. Ma, ini Bu Marlena. Ibunya langsung berusaha membenahi kerudungnya. Maaf, Nak. Saya tidak tahu ada tamu. Marlena, yang biasanya dingin pada hampir semua orang, justru menundukkan kepala sedikit. Tidak apa, Bu. Ibu Yusuf menatap Marlena lama sekali, lalu tersenyum tipis. Cantik sekali. Yusuf hampir tersedak oleh rasa gugup. Ma, bisiknya. Tetapi Marlena tidak marah. Ia hanya terdiam, lalu untuk pertama kalinya menatap ibu Yusuf dengan wajah yang lebih lunak daripada yang pernah dilihat siapapun di kantor. Kunjungan itu hanya sebentar, namun bekasnya panjang. Saat Marlena pulang, ia tidak membawa banyak kata. Tetapi sebelum masuk mobil, ia berkata pada Yusuf, "Aku akan lanjut periksa dokumennya." Yusuf mengangguk. "Terima kasih, Bu." Marlena menatapnya beberapa detik, lalu berkata, "Dan kali ini kamu tidak salah panggil." Wajah Yusuf langsung merah sampai telinga. Risa yang berdiri dekat mobil sampai menahan napas, nyaris tak percaya bosnya bisa berkata seperti itu. Mobil pun pergi meninggalkan halaman pesantren yang mendadak terasa sunyi. Yusuf berdiri cukup lama di tempatnya, memandangi debu tipis yang tertinggal di jalan kecil depan gerbang. Ia tidak tahu apakah harus merasa lega, takut, atau justru makin gelisah. Yang jelas, sejak perempuan itu datang ke pesantren, urusan ini tidak lagi terasa seperti sekadar persoalan surat pengosongan. Ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu mulai bergerak terlalu dekat ke hati. Sejak kunjungan Marlena ke pesantren, hidup Yusuf tidak lagi berjalan setenang biasanya. Di luar, semuanya tampak sama. Ia tetap bangun sebelum azan subuh, tetap menyalakan tungku dapur, tetap membangunkan santri kecil yang sulit membuka mata, dan tetap menyapu serambi masjid setelah salat. Namun di dalam dadanya, ada kegelisahan yang tidak pernah benar-benar turun. Seolah ada pintu yang sudah terlanjur terbuka, dan ia tidak tahu apa yang akan masuk setelah itu. Yang pertama berubah adalah cara orang memandangnya. Awalnya hanya beberapa bisik-bisik kecil di pesantren. Seorang pengurus sempat bertanya sambil setengah bercanda, "Hebat juga kamu, Yus. Sampai bos perusahaan itu datang sendiri ke sini." Yusuf hanya tersenyum tipis. Beliau cuma mau lihat keadaan. Tapi tetap saja, jarang orang seperti itu mau turun ke tempat begini. Yusuf tidak menjawab lagi. Ia tahu, kalau percakapan seperti itu dibiarkan panjang, arahnya bisa kemana-mana. Dan benar saja, dalam hitungan hari, kabar mulai bergerak lebih liar daripada yang ia bayangkan. Ada yang bilang Marlena datang karena tersentuh cerita Yusuf. Ada yang bilang Yusuf sengaja memancing rasa iba. Ada pula yang mulai berbisik bahwa laki-laki miskin kadang lebih berbahaya, karena tak punya apa-apa untuk dijaga selain keberanian nekat. Yusuf menelan semuanya diam-diam. Tetapi dunia yang paling kejam justru bukan pesantren, melainkan kantor Marlena. Pagi itu Yusuf kembali ke gedung tinggi itu membawa tambahan berkas. Kiai Hamdan menemukan satu salinan peta lama area pesantren dari lemari arsip yang hampir rusak. Tidak terlalu jelas, tetapi cukup penting untuk diperlihatkan. Yusuf datang dengan niat sesederhana itu. Hanya menyerahkan dokumen lalu pulang. Namun saat ia sampai di lobi, dua satpam memeriksa tasnya lebih lama dari biasanya. "Buka semuanya," kata salah satu dari mereka. Yusuf menurut tanpa membantah. Ia mengeluarkan map, botol minum plastik, dompet tipis, dan sebungkus nasi sederhana yang dibungkus kertas. Satpam satunya melirik bungkus makan itu, lalu tersenyum tipis entah mengejek atau sekadar heran. Yusuf pura-pura tidak melihat. Setelah selesai diperiksa,
Ia baru diizinkan naik. Tetapi begitu pintu lift terbuka di lantai atas, ia langsung menangkap tatapan-tatapan aneh yang mengarah padanya. Beberapa staf yang sedang berjalan di koridor saling berbisik pelan. Ada yang menatapnya sekilas lalu menunduk sambil menahan senyum. Risa, asisten Marlena, menyambutnya di depan ruang tunggu. Wajah perempuan itu tetap profesional, namun Yusuf merasa bahkan di balik keramahan resmi itu ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Ibu Marlena masih rapat. Tunggu sebentar. Yusuf mengangguk lalu duduk di kursi panjang dekat jendela. Baru beberapa menit berlalu, dua staf lelaki melintas tidak jauh dari sana. Mereka bicara pelan, tetapi masih cukup terdengar. Ini dia orangnya. Yang bikin Bu Marlena berubah itu. Entahlah. Mungkin sekarang bos kita memang suka cerita religius. Mereka tertawa kecil. Yusuf menunduk, pura-pura tidak mendengar. Jarinya meremas map di pangkuan. Ia sangat ingin berdiri dan pergi saat itu juga. Tapi ia teringat wajah Kiai Hamdan, wajah anak-anak santri, dan batuk ibunya yang makin sering terdengar malam-malam. Ia tidak bisa pulang hanya karena harga dirinya disentuh sedikit. Ketika akhirnya pintu ruang rapat terbuka, Marlena keluar bersama beberapa direksi. Begitu melihat Yusuf, langkahnya sempat tertahan sepersekian detik. Kamu sudah datang? Tanyanya. Iya, Bu. Saya bawa peta lama. Marlena mengangguk. Masuk. Nada suaranya datar, tetapi justru itu membuat staf-staf di sekitar makin diam memperhatikan. Yusuf bisa merasakan pandangan mereka menempel di punggungnya saat ia mengikuti Marlena masuk ke ruangan. Begitu pintu tertutup, Yusuf menghela napas pelan. Kenapa wajahmu seperti orang mau diadili lagi? Tanya Marlena tanpa melihatnya. Ia sedang membuka blazer dan meletakkannya di sandaran kursi. Yusuf ragu menjawab. Ada yang mengganggu? Lanjut Marlena. Tidak, Bu. Marlena akhirnya menatapnya. Kamu tidak pandai bohong. Yusuf tersenyum kaku. Mungkin saya memang lebih baik diam. Itu juga bukan jawaban. Yusuf menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Orang-orang di luar bicara macam-macam. Marlena tidak tampak terkejut. Biar saja. Buat ibu mungkin mudah bilang begitu, ujar Yusuf hati-hati. Tapi bagi orang seperti saya, satu gosip saja bisa panjang kemana-mana. Kalimat itu membuat Marlena terdiam. Untuk beberapa saat ia tidak langsung membalas. Seolah ada bagian dari dirinya yang baru sadar bahwa setiap langkah kecil yang baginya biasa, bagi Yusuf bisa berarti luka panjang. Aku akan urus bagian dalam kantor. Katanya akhirnya. Kamu tidak perlu memikirkan mereka. Yusuf ingin bilang bahwa justru itulah masalahnya. Ia selalu harus memikirkan semua orang, karena hidupnya tidak punya kemewahan untuk bersikap tidak peduli. Tetapi ia memilih menyerahkan map di tangannya. Marlena membuka peta lama itu, lalu memeriksanya cukup lama. Di bagian sudut, ada cap perusahaan lama yang nyaris pudar. Marlena memicingkan mata. Cap ini, gumamnya. Pengurus lama bilang ada perusahaan besar yang dulu pernah membantu pesantren. Bu, mungkin ini salah satu jejaknya. Marlena duduk perlahan. Tatapannya jatuh pada cap itu seperti orang yang sedang melihat bayangan dari masa kecilnya. Ayahku dulu punya beberapa program bantuan sosial, katanya pelan. Tapi setelah beliau meninggal, banyak arsip yang dipindahkan dan tidak semua aku pegang. Yusuf tidak langsung menanggapi. Ia merasa sedang menyentuh wilayah yang terlalu pribadi. Namun sebelum ia sempat mencari kalimat aman, Marlena tiba-tiba bertanya, kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Yusuf kaget. Saya? Iya. Saya bukan orang yang tepat menjawab. Bu. Anggap saja bukan soal perusahaan. Anggap saja soal amanah. Yusuf diam sebentar. Ia benar-benar memikirkan pertanyaan itu. Lalu ia menjawab dengan suara jujur seperti biasa. Kalau saya jadi ibu, saya akan cari bagian yang paling banyak ditutup-tutupi. Marlena menatapnya lama. Kenapa? Karena biasanya orang yang yakin dirinya benar tidak takut diperiksa. Yang paling cepat mendorong sesuatu terjadi, kadang justru yang paling takut masa lalu terbuka. Ruangan itu hening sesaat. Untuk pertama kali, Marlena terlihat seperti menerima nasihat, bukan memberi perintah. Dan itu membuat jarak antara mereka terasa aneh. Tidak dekat, tetapi juga tidak lagi setinggi langit dengan bumi. Sejak hari itu, penyelidikan Marlena berubah arah.
Ia mulai meminta akses ke ruang arsip lama perusahaan. Ia membuka dokumen demi dokumen, kontrak demi kontrak, catatan rapat lama, hingga daftar aset yang sudah tak pernah disentuh bertahun-tahun. Nama pesantren Nurul Falah ternyata muncul di beberapa berkas lama, tetapi selalu hanya sebagai catatan kecil. Tidak pernah menjadi inti pembahasan. Seolah sengaja diselipkan agar tetap ada, tetapi tidak cukup terang untuk dibaca orang yang tidak mencarinya. Dan setiap kali Marlena meminta berkas yang lebih lengkap, pamannya, Dharma, selalu punya alasan. Arsip itu tidak penting. Itu cuma program lama. Fokus saja pada proyek baru. Semakin Dharma berusaha menutup, semakin Marlena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Yusuf menjalani hari-harinya dengan tekanan yang makin berat. Sore hari di pesantren, seorang wali santri datang dengan wajah gelisah. "Maaf, Yusuf," katanya pelan, "saya dengar kamu dekat dengan perempuan perusahaan itu." Yusuf menegang. "Tidak seperti itu, Pak." Orang-orang kampung mulai bicara. "Saya tidak suka mendengar nama pesantren ini dipakai untuk hal yang tidak baik." "Tidak ada yang tidak baik, Pak. Saya hanya berusaha menyelamatkan tempat ini." Lelaki itu menghela napas panjang. "Saya percaya padamu. Tapi tidak semua orang menilai dari kenyataan." Kalimat itu tinggal di kepala Yusuf sampai malam. Benar. Tidak semua orang menilai dari kenyataan. Kadang yang paling dipercaya justru cerita yang paling kotor. Dan cerita kotor itu rupanya sudah mulai dibentuk dengan sengaja. Di kantor, salah satu staf yang dekat dengan Dharma sengaja menyebarkan foto Yusuf saat turun dari mobil Marlena waktu kunjungan ke arsip cabang. Foto itu diambil dari sudut yang membuat mereka tampak jauh lebih dekat daripada kenyataan. Dalam hitungan jam, gambar itu berpindah dari satu ponsel ke ponsel lain. Bahkan ada yang menambahkan kalimat sinis di bawahnya. "Santri miskin tahu jalan tercepat menuju hidup enak." Saat kabar itu akhirnya sampai ke telinga Yusuf, ia merasa seperti dilempar ke lubang yang tak ia gali sendiri. Malam itu ia duduk di belakang dapur pesantren, memandangi api kecil dari tungku yang hampir padam. Ibunya yang sedang berbaring di kamar kecil dekat situ memanggil pelan. "Yusuf." "Ya, Ma." "Kemarilah." Yusuf masuk dan duduk di dekat ranjang. Wajah ibunya tampak lebih pucat dari kemarin, tetapi matanya masih penuh ketenangan yang selalu membuat Yusuf malu pada kegelisahannya sendiri. "Kamu sedang banyak pikiran," kata ibunya. Yusuf mencoba tersenyum. "Biasa, Ma." "Kalau cuma biasa, matamu tidak seberat itu." Yusuf menunduk. Ia tidak ingin ibunya ikut terbebani. Namun setelah hening cukup lama, ia akhirnya bicara juga. Ia menceritakan sebagian, tentang gosip, tentang kantor, tentang Marlena yang terus memeriksa dokumen, dan tentang rasa takut bahwa namanya akan menyeret pesantren ke fitnah yang lebih besar. Ibunya mendengarkan tanpa menyela. Setelah Yusuf selesai, perempuan tua itu mengusap punggung tangannya perlahan. "Orang miskin itu mudah difitnah, Nak," katanya lembut. "Karena dunia sudah terbiasa curiga pada orang yang tidak punya apa-apa." Yusuf menggigit bibirnya. Kalimat itu terlalu benar. "Tapi," lanjut ibunya, "fitnah tidak selalu datang karena kamu salah. Kadang fitnah datang justru karena kamu sedang berdiri di dekat sesuatu yang besar." "Apa saya harus mundur saja, Mak?" Ibunya tidak langsung menjawab. Suara napasnya terdengar tipis. "Kalau kamu mundur karena lelah, istirahatlah. Kalau kamu mundur karena takut omongan orang, pikirkan lagi. Jangan sampai tempat yang kamu bela jatuh ke tangan orang yang niatnya tidak lurus hanya karena kamu lebih takut pada mulut manusia daripada pada amanah." Yusuf terdiam lama. Malam itu ia hampir tidak tidur. Menjelang subuh, saat sebagian orang masih lelap, Yusuf pergi ke gudang belakang pesantren untuk mencari tikar lama yang mau dipakai menampung bocor jika hujan turun lagi. Gudang itu gelap, penuh debu, dan berisi lemari-lemari kayu lapuk yang jarang dibuka. Saat ia memindahkan beberapa kardus tua, satu kotak besi kecil jatuh dan terbuka. Berkas-berkas lama berserakan. Yusuf jongkok dan mulai memungutinya. Sebagian besar hanya kwitansi lama, catatan belanja bahan bangunan, dan nama-nama donatur yang sudah sulit dikenali. Namun di antara tumpukan itu, ada satu lembar surat yang separuh ujungnya menguning dan rusak dimakan lembab. Cap di bagian atasnya membuat napas Yusuf tertahan. Itu cap perusahaan lama yang mirip dengan yang ada di peta tadi. Dengan tangan sedikit gemetar, Yusuf membaca bagian yang masih tersisa.
Tidak semua kalimat utuh. Tetapi ada beberapa potongan yang cukup jelas. Tentang amanah. Tentang pendidikan. Tentang larangan pengalihan tanpa persetujuan tertentu. Yusuf membalik lembar itu, mencari sambungan halaman lain, tetapi tidak ada. Hanya satu surat setengah utuh yang seolah tertinggal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jantungnya berdetak keras. Ia tidak tahu apakah ini bukti yang cukup. Namun bagi orang yang selama ini berjalan dalam kabut, secari kertas itu terasa seperti cahaya pertama. Pagi harinya, setelah menyimpan surat itu dalam map plastik agar tidak makin rusak, Yusuf memutuskan menemui Marlena lagi. Kali ini bukan lewat jalur resmi, melainkan melalui pintu samping gedung yang pernah ditunjukkan Risa saat ia diminta masuk ke ruang arsip. Saat Marlena melihat surat tua itu di tangannya, warna wajahnya berubah. Dari mana kamu dapat ini? Gudang pesantren. Marlena membaca dengan sangat pelan, lalu kembali membaca bagian bawah yang sudah kabur. Jelas sekali perempuan itu sedang menahan sesuatu. Ini bukan dokumen biasa, katanya akhirnya. Apakah ini cukup untuk menghentikan proyek itu? Belum. Marlena mengangkat mata. Tapi ini cukup untuk membuktikan bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Nada suaranya terdengar lebih dingin daripada sebelumnya, bukan kepada Yusuf, melainkan kepada orang yang sedang ia pikirkan. Hari itu juga Marlena memerintahkan pembukaan ruang arsip utama yang selama ini dikendalikan bagian lama perusahaan. Ia datang sendiri, ditemani dua staf kepercayaan dan Yusuf sebagai orang yang menemukan jejak awal. Ruang arsip itu berada di lantai bawah tanah, sunyi, dan berbau kertas tua. Rak-rak tinggi berdiri seperti lorong masa lalu. Mereka mencari hampir 2 jam. Kotak demi kotak dibuka. Map demi map diperiksa. Dan di tengah pencarian yang melelahkan itu, Yusuf merasa sesuatu semakin jelas. Bukan hanya soal tanah. Bukan hanya soal proyek. Ada ketakutan besar di pihak tertentu yang tidak ingin pesantren itu disentuh. Seolah tempat sederhana itu menyimpan rahasia yang bisa menjatuhkan orang-orang yang selama ini berdiri terlalu tinggi. Sayangnya, sebelum mereka menemukan dokumen utama yang dicari, Dharma muncul di ambang pintu ruang arsip. Wajahnya tersenyum. Tetapi matanya dingin seperti besi. Luar biasa, katanya pelan. Sekarang perusahaan ini bahkan dipandu santri untuk mengurus aset miliaran. Yusuf langsung menegang. Marlena berdiri tegak. Paman tidak perlu ada di sini. Dharma melangkah masuk dengan santai. Aku justru ingin tahu kenapa kamu begitu percaya pada orang luar. Tatapannya beralih ke Yusuf. Atau mungkin dia sudah bukan orang luar lagi. Kalimat itu menusuk seperti jarum. Yusuf menahan napas, tetapi Marlena menjawab lebih cepat. Lebih baik percaya pada orang jujur daripada pada keluarga yang terlalu suka menyembunyikan berkas. Senyum Dharma menipis. Untuk sepersekian detik, wajah aslinya seperti muncul dari balik topeng halus yang selalu ia pakai di depan direksi. Namun itu hanya sebentar. Ia segera kembali tenang. Berhati-hatilah, Lena, ujarnya lirih. Perusahaan besar hancur bukan karena musuh di luar, tapi karena pemiliknya salah membiarkan orang masuk. Setelah berkata begitu, ia pergi. Ruang arsip mendadak terasa jauh lebih dingin. Yusuf memandang ke arah pintu yang baru saja tertutup, lalu berkata pelan, beliau takut. Marlena menoleh. Aku tahu. Semakin beliau menekan, semakin saya yakin kita sedang dekat dengan sesuatu. Marlena tidak menjawab. Tetapi dari cara ia menggenggam surat tua itu, Yusuf tahu perempuan itu punya kesimpulan yang sama. Malamnya, teror itu benar-benar dimulai. Saat Yusuf pulang ke pesantren, ia mendapati ibunya duduk diam di teras dengan wajah pucat. Di sampingnya ada gelas teh yang tak tersentuh. Ada apa, Mak? Ibunya menoleh lambat. Tadi ada 2 orang datang. Darah Yusuf langsung dingin. Siapa? Tidak kenal. Bilangnya teman kerja. Mereka menyuruhmu berhenti bolak-balik ke kantor itu. Yusuf berlutut di depan ibunya. Mereka bilang apa lagi? Ibunya menggeleng pelan. Tidak banyak. Tapi cara mereka bicara tidak enak. Yusuf mengepalkan tangan sampai buku-bukunya memutih. Belum selesai rasa marah itu naik. Seorang santri kecil berlari dari arah depan. Kak Yusuf, ada kiriman. Apa? Bahan bangunan. Tapi tukangnya bilang kayunya jelek semua. Yusuf bangkit dan berjalan cepat ke halaman. Benar saja,
Ada tumpukan kayu basah dan semen yang sebagian menggumpal. Di atasnya menempel kertas kecil bertuliskan bantuan untuk pesantren dari donatur peduli. Siapapun yang mengirim itu jelas bukan sedang membantu. Mereka sedang mempermalukan. Yusuf berdiri memandangi tumpukan bahan rusak itu dengan dada yang penuh sesak. Ia mulai mengerti. Ini bukan sekadar ancaman halus. Ini serangan yang dirancang agar ia lelah, agar pesantren malu, agar semua orang menjauh satu persatu. Dan mungkin, agar Marlena pun akhirnya menganggap dirinya beban. Malam turun perlahan di atas pesantren. Di kejauhan terdengar anak-anak kecil masih mengulang hafalan dengan suara tipis. Bintang-bintang belum sepenuhnya keluar. Angin membawa bau tanah lembab dan kayu basah. Yusuf berdiri sendiri di halaman, di antara bahan bangunan rusak dan fitnah yang makin menebal, sambil merasakan satu hal yang semakin jelas di dalam hatinya. Jalan ini tidak akan berhenti pada rasa malu. Akan ada sesuatu yang lebih besar datang sesudah ini. Dan entah siap atau tidak, ia sudah terlanjur berada tepat di tengahnya. Sejak malam orang asing itu datang mengintimidasi ibunya, Yusuf tidak lagi memandang semua ini sebagai sekadar perjuangan menyelamatkan pesantren. Ada tangan besar yang sedang bergerak. Tangan yang rapi. Tangan yang tidak mau terlihat. Dan semakin ia mencoba mundur selangkah untuk bernapas, semakin jelas bahwa langkah itu justru akan membuat pesantren jatuh ke tangan orang yang salah. Pagi harinya, Yusuf berangkat ke kota dengan wajah lebih tenang daripada isi hatinya. Di dalam tasnya ada surat tua yang sudah dibungkus plastik, peta lama, dan beberapa catatan kecil yang ia tulis sendiri semalam. Tidurnya hanya sebentar. Selebihnya ia habiskan duduk di samping ibunya yang sesekali terbangun karena batuk. Sebelum ia berangkat, ibunya sempat menggenggam pergelangan tangannya. "Jangan bawa marahmu ke depan orang," kata ibunya lembut. Yusuf mengangguk. Marah itu bikin orang salah langkah. "Iya, Mak. Dan satu lagi, jangan sampai karena kamu sedang membela yang benar, hatimu ikut jadi keras." Kalimat itu ikut bersamanya sampai ke gedung tinggi tempat Marlena menunggu. Kali ini Yusuf tidak masuk lewat lobi utama. Risa sudah mengirim pesan singkat melalui seorang staf keamanan agar Yusuf langsung menuju ruang arsip belakang. Saat ia tiba, Marlena sudah ada di sana, berdiri di antara rak-rak tinggi dengan setumpuk map di atas meja besi. Perempuan itu tampak lebih lelah daripada biasanya. Matanya masih tajam, tetapi ada bayang gelap yang tidak tertutup rapi di bawahnya. Seolah semalam ia juga tidak benar-benar tidur. "Kamu datang," katanya singkat. "Iya, Bu." Marlena menggeser beberapa berkas ke sisi meja. "Aku sudah periksa sebagian dokumen semalam. Ada terlalu banyak hal yang tidak cocok." Yusuf mendekat. "Tentang tanah itu." "Bukan hanya tanah." Marlena mengangkat satu lembar salinan dokumen. Ada perpindahan status aset bertahun-tahun lalu, tapi lampiran pengesahannya tidak lengkap. Catatan rapatnya ada, keputusan finalnya ada, tapi dasar utamanya seperti hilang. Yusuf memandangi lembar-lembar itu tanpa benar-benar mengerti bahasanya. Namun dari nada suara Marlena, ia tahu satu hal. Yang sedang hilang itu bukan hal kecil. "Paman saya terlalu cepat mendorong proyek ini," lanjut Marlena. "Dan sekarang aku tahu kenapa." Yusuf terdiam. Ia tidak mau gegabah menyebut nama Dharma lebih dulu. Tetapi di antara lorong arsip yang sunyi itu, semuanya terasa semakin jelas. Marlena lalu membuka satu map lain dan menunjukkan daftar program sosial lama milik perusahaan ayahnya. Di sana ada banyak nama yayasan, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Sebagian diberi tanda selesai. Sebagian dipindahkan ke yayasan keluarga. Namun ada satu entry yang membuat napas Yusuf tertahan. Nurul Falah. Nama pesantrennya ada di sana. Meski hurufnya sudah pudar, tak mungkin salah. Jari Yusuf gemetar saat menunjuknya. "Itu pesantren kami." Marlena mengangguk perlahan. Dan statusnya bukan aset bisnis. Lalu ia menggeser dokumen lain. "Lihat ini." Yusuf menunduk. Ia tidak paham semua istilahnya, tetapi satu kalimat di bagian tengah masih mudah dibaca. Tentang amanah pendidikan dan pembinaan umat. "Ini berarti," Yusuf tak melanjutkan. "Ini berarti pesantren itu pernah dicatat sebagai bagian dari amanah ayah saya," kata Marlena pelan. "Bukan proyek biasa." Yusuf memandang Marlena. Di wajah perempuan itu ada sesuatu yang lebih dari sekadar marah. Ada rasa terlambat, rasa tertipu, dan rasa kehilangan yang datang bersamaan. Mereka melanjutkan pencarian sampai siang.
Berkas demi berkas dibuka. Catatan lama dipilah. Beberapa kotak bahkan dipenuhi dokumen lembab yang nyaris menempel satu sama lain. Di sela pencarian itu, Yusuf sesekali membantu membersihkan debu, menyalakan lampu tambahan, atau membaca cap-cap pudar yang lebih mudah ia lihat kalau kertas dimiringkan. Tanpa sadar, mereka bekerja bukan lagi seperti dua orang yang datang dari dunia berbeda, melainkan seperti dua orang yang sama-sama sedang mengejar sesuatu yang sangat penting sebelum terlambat. Saat Risa masuk membawa kopi dan air minum, ia mendapati pemandangan yang tidak biasa. Bosnya duduk di lantai beralas berkas tua, sementara Yusuf jongkok di depannya sambil memegang map setengah rusak. Risa tidak berkata apa-apa, tetapi matanya menunjukkan keterkejutan yang jelas. Ada apa? Tanya Marlena tanpa menoleh. Pak Dharma mencari ibu sejak tadi, jawab Risa. Marlena akhirnya berdiri. Bilang aku sedang memeriksa arsip. Sudah saya bilang. Beliau tidak suka. Aku juga tidak suka banyak hal. Nada itu cukup membuat Risa diam. Begitu asistennya keluar, ruangan kembali sunyi. Namun kali ini sunyinya terasa lebih berat. Yusuf tahu Dharma pasti mulai merasakan bahwa mereka sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang disembunyikannya. Sore menjelang ketika pencarian itu berhenti sementara. Marlena menatap jam tangannya lalu mengembuskan napas pelan. Kita pindah ke ruanganku. Ada beberapa hal yang perlu kubandingkan dengan catatan digital. Yusuf mengangguk. Tetapi sebelum mereka melangkah keluar dari ruang arsip, Marlena tiba-tiba berkata, ada yang belum pernah aku ceritakan padamu. Yusuf berhenti. Marlena tidak langsung bergerak. Matanya menatap rak-rak tua di hadapan mereka, seolah benda-benda mati itu lebih mudah diajak bicara daripada manusia. Dulu, sebelum ayahku meninggal, beliau sering bilang bahwa perusahaan ini dibangun bukan cuma dari uang. Ada utang budi, ada amanah, ada orang-orang yang pernah menguatkan beliau saat belum punya apa-apa. Suaranya rendah. Tapi setelah beliau tiada, semua yang terdengar olehku hanya soal warisan, pengambil alihan, dan bagaimana bertahan agar tidak dimakan orang dalam sendiri. Yusuf mendengarkan tanpa menyela. Waktu ibuku masih hidup, beliau selalu mengingatkan agar aku tidak tumbuh jadi orang yang hanya percaya pada angka. Marlena tersenyum tipis, pahit. Tapi justru itu yang terjadi. Aku belajar membaca laporan, bukan membaca manusia. Yusuf menunduk sejenak. Ia tidak tahu apakah seorang seperti Marlena pernah punya ruang untuk menjadi lemah. Semua orang mungkin hanya melihat kekayaan, kekuasaan, dan wajah cantik yang tidak pernah goyah. Padahal di balik itu, ada perempuan yang sejak muda dipaksa berdiri sendiri di tengah orang-orang yang mungkin bahkan tidak pernah benar-benar mencintainya. Ibu pernah bilang, kata Yusuf perlahan, orang yang paling terlihat kuat sering justru paling jarang diberi izin untuk capek. Marlena menoleh cepat. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa mengenai bagian terdalam yang paling ia jaga. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Tanyanya. Ibu saya. Saya cuma kebagian mendengar. Untuk pertama kalinya hari itu, wajah Marlena melunak sepenuhnya. Tidak dingin. Tidak tajam. Hanya letih dan manusiawi. Mereka naik ke ruang kerja Marlena saat senja mulai turun. Kota di luar jendela terlihat sibuk dan megah seperti biasa, tetapi di dalam ruangan itu suasananya berubah. Tumpukan berkas memenuhi meja. Laptop terbuka dengan beberapa file lama. Dan untuk pertama kalinya, pintu ruangan tidak terasa seperti batas antara dua dunia yang mustahil bertemu. Marlena membandingkan catatan arsip dengan data digital. Yusuf membantu menyusun tahun, nama lokasi, dan urutan kejadian semampunya. Sedikit demi sedikit, bentuk ceritanya mulai tampak. Tanah pesantren memang pernah dicatat sebagai bagian dari amanah sosial. Ada lampiran khusus yang seharusnya menjelaskan syarat-syaratnya. Tetapi lampiran itu hilang. Bukan salah simpan biasa, melainkan hilang pada titik yang terlalu menguntungkan pihak tertentu. Saat malam turun sepenuhnya, lampu kota memantul di kaca besar ruangan. Yusuf berdiri dekat jendela sambil memijit pangkal hidungnya yang mulai pusing. Seharian penuh membaca cap dan dokumen tua membuat matanya lelah. Di belakangnya, ia mendengar suara kursi bergeser pelan. Marlena juga tampaknya mulai kehabisan tenaga. Duduk dulu, kata Marlena. Saya tidak apa-apa. Itu bukan permintaan. Yusuf menoleh, lalu menurut. Di meja kecil dekat sofa, sudah ada teh hangat dan roti yang tadi dibawa Risa. Yusuf ragu menyentuhnya. Minum, kata Marlena lagi.
Yusuf akhirnya mengambil gelas. Tangannya masih kaku. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan akan duduk malam-malam di ruang bos besar seperti ini, minum teh, dan membahas rahasia yang bisa mengguncang perusahaan. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Lalu Marlena berkata pelan, "Aku iri pada ibumu." Yusuf mengangkat mata, bingung. Dia masih bisa bicara jujur seperti itu padamu. Yusuf memegang gelasnya lebih erat. "Ibu saya cuma orang sederhana." Justru itu. Marlena menatap pantulan lampu di permukaan teh. "Aku sudah lama tidak punya orang yang bicara padaku tanpa takut, tanpa pamrih, tanpa menghitung apa yang bisa mereka dapat." Yusuf ingin menjawab, tetapi tak ada kata yang terasa cukup aman. Di hadapan perempuan seperti Marlena, kalimat yang terlalu lembut bisa disalahartikan. Kalimat yang terlalu dingin bisa menyakitkan. Maka ia memilih kejujuran yang paling bersih. Mungkin karena mereka tidak kenal ibu sepenuhnya. Marlena menatapnya. "Mereka cuma kenal jabatan ibu," lanjut Yusuf. "Bukan orangnya." Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Senja sudah berubah jadi malam sepenuhnya. Lampu kota di luar seperti bintang yang turun ke bumi. Di tengah diam yang panjang itu, Marlena tidak memalingkan wajahnya dari Yusuf. Tatapannya dalam, tetapi tidak lagi membuat Yusuf takut. Justru membuatnya salah tingkah dengan cara yang jauh lebih berbahaya. Yusuf buru-buru mengalihkan pandangan ke meja. Ia sadar jarak seperti ini tidak baik. Bukan karena Marlena bersikap salah, melainkan karena fitnah di luar sana sudah terlalu tebal. Dan dirinya tidak boleh membiarkan hati melangkah lebih jauh dari niat awal. Ia berdiri perlahan. "Kalau sudah tidak ada yang bisa saya bantu malam ini, saya pamit." Marlena tidak langsung menjawab. Wajahnya kembali tenang, tetapi kali ini lebih lembut dari biasanya. "Kamu mau menjaga jarak?" tanyanya lugas. Yusuf terdiam. Pertanyaan itu terlalu tepat. "Saya mau menjaga nama baik pesantren," jawabnya hati-hati. "Dan namaku." Yusuf menelan ludah. "Itu juga." Marlena berdiri. "Kamu pikir menjauh akan membuat semua selesai?" "Tidak." Yusuf menunduk. "Tapi mungkin bisa mengurangi luka." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa ia rencanakan. Namun justru karena itu, kalimat itu terdengar sangat jujur. Marlena melangkah mendekat beberapa langkah. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup membuat Yusuf sulit bernapas tenang. "Seumur hidupku," katanya lirih, "orang-orang menjauh hanya karena takut pada namaku. Kamu orang pertama yang menjauh karena ingin melindungiku." Yusuf tidak sanggup mengangkat kepala. Ia merasakan ada sesuatu yang bergerak pelan di dadanya. Bukan sekadar iba. Bukan sekadar hormat. Sesuatu yang lebih sunyi dan lebih dalam. Dan justru karena itu, ia semakin takut. "Aku tidak minta kamu dekat," lanjut Marlena. "Aku cuma minta kamu jangan pergi sebelum kebenaran ini selesai." Yusuf memejamkan mata sesaat, lalu mengangguk. "Baik, Bu." Tepat pada saat itu, pintu ruangan terbuka tanpa ketukan. Dharma berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum. Tetapi matanya langsung menangkap jarak antara Yusuf dan Marlena, tumpukan berkas di meja, gelas teh yang belum habis, dan malam yang sudah terlalu larut untuk dianggap pertemuan biasa. "Wah," katanya pelan. "Aku rupanya mengganggu." Yusuf langsung mundur selangkah. Marlena tegak tanpa goyah. "Paman masuk tanpa izin." "Aku hanya khawatir." Dharma melangkah perlahan ke dalam ruangan. "Perusahaan ini sedang sibuk, tapi kamu malah menutup diri dengan tamu yang sangat istimewa." Nada suaranya halus, namun setiap kata seperti pisau tipis. "Dia membantu memeriksa dokumen yang berkaitan dengan pesantren," kata Marlena tegas. "Santri ini." Dharma menatap Yusuf dari kepala sampai kaki. "Hebat sekali. Dari pesantren reot langsung jadi penasihat pribadi." Darah Yusuf naik ke wajah, tetapi ia menahan diri. Marlena melangkah satu langkah ke depan, seolah tanpa sadar menjadi penghalang antara Dharma dan Yusuf. "Kalau paman punya urusan, bicara padaku. Jangan padanya." Senyum Dharma menipis sedikit. Ia lalu menoleh ke meja, melihat beberapa dokumen yang terbuka. Tatapannya berubah sepersekian detik. Cukup untuk membuat Yusuf yakin pria itu mengenali sesuatu dari berkas-berkas itu. "Lena," kata Dharma lebih pelan, "kamu ini terlalu mudah percaya pada orang yang baru kamu kenal. Dan paman terlalu lama nyaman membuatku percaya pada cerita yang salah."
Ruangan terasa membeku. Tidak ada lagi topeng sopan di antara mereka sekarang. Dharma akhirnya tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Baik, kalau itu maumu, lanjutkan saja. Tapi hati-hati. Kebenaran itu mahal. Tidak semua orang kuat membayarnya. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan keluar. Pintu tertutup. Namun sisa hawa dinginnya tertinggal lama sekali di ruangan. Yusuf berdiri kaku. Ia tahu mereka baru saja melangkah ke titik yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Bukan hanya karena Dharma curiga, tapi karena sekarang pria itu juga melihat sendiri bahwa Yusuf tidak lagi sekadar pembawa surat dari pesantren. Ia sudah menjadi bagian dari jalan yang bisa membongkar rahasia lama. Marlena menatap pintu beberapa detik, lalu duduk perlahan. Kita kehabisan waktu, katanya. Yusuf memandang wajah perempuan itu. Tidak ada lagi keraguan di sana. Hanya tekad dan luka yang bercampur jadi satu. Di luar, kota masih bercahaya indah seperti tak ada apa-apa. Di dalam ruangan itu, dua hati yang sama-sama lelah berdiri di ambang badai yang lebih besar, sambil tahu bahwa setelah malam ini, tak ada lagi jalan kembali ke keadaan semula. Setelah malam ketika Dharma masuk tanpa izin ke ruang kerja Marlena, Yusuf pulang ke pesantren dengan dada yang tidak tenang. Perasaan itu sulit dijelaskan. Bukan hanya takut. Bukan hanya lelah, melainkan seperti berdiri di tepi jurang sambil tahu tanah di bawah kaki mulai retak. Ia sadar betul, sejak dirinya ikut masuk ke lingkaran pencarian dokumen itu, ia bukan lagi sekadar santri yang datang membawa permohonan. Kini ia sudah dianggap bagian dari ancaman. Dan ancaman, bagi orang seperti Dharma, tidak akan dibiarkan tumbuh terlalu lama. Pagi berikutnya, Yusuf tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia mengajar anak-anak mengaji, membagi sarapan, dan membantu memperbaiki rak mushaf yang mulai longgar. Ia sengaja membuat dirinya sibuk agar pikiran tidak berlari kemana-mana. Tapi suasana di pesantren sendiri sudah berubah. Tatapan orang-orang menjadi lebih berhati-hati. Bisik-bisik makin jelas terdengar. Bahkan ketika Yusuf berjalan melewati dapur, dua ibu relawan yang biasanya ramah tiba-tiba menghentikan percakapan mereka. Mereka masih menyapanya, tapi ada jarak yang tak pernah ada sebelumnya. Yusuf tidak marah. Ia paham fitnah memang selalu bekerja seperti itu. Datang lebih cepat daripada kebenaran, lalu duduk di kepala orang sebelum sempat dibantah. Menjelang siang, Risa datang ke pesantren dengan mobil kecil perusahaan. Ia tidak masuk terlalu jauh, hanya berdiri di dekat gerbang sambil memegang map hitam. Ibu Marlena minta kamu datang sekarang, katanya. Yusuf menatap wajah Risa dan langsung tahu situasinya tidak biasa. Ada apa? Risa ragu sepersekian detik. Ada masalah di kantor. Kalimat itu cukup membuat jantung Yusuf menegang. Perjalanan ke gedung Marlena terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam mobil, Risa tidak banyak bicara. Ia hanya beberapa kali membuka ponselnya lalu menutup lagi, seolah ada kabar yang tidak nyaman untuk diucapkan. Yusuf memilih diam. Ia memandangi jalanan kota yang bergerak cepat di luar jendela, tetapi yang terbayang justru wajah ibunya saat semalam memintanya menjaga hati agar tidak ikut keras. Begitu sampai, Yusuf tidak dibawa ke ruang kerja Marlena. Ia justru diarahkan ke ruang arsip bawah. Di sana suasana sudah tegang. Dua staf keamanan berdiri di dekat pintu. Beberapa pegawai bagian legal mondar-mandir dengan wajah serius. Di meja panjang, beberapa map terbuka berantakan. Dan di tengah semua itu, Marlena berdiri tegak dengan wajah yang begitu dingin sampai Yusuf tidak bisa membaca sedikit pun isi hatinya. Ada apa, Bu? Tanya Yusuf pelan. Sebelum Marlena menjawab, salah satu staf legal menunjuk ke arah lemari arsip yang pintunya terbuka. Ada pembobolan. Yusuf menoleh cepat. Rak yang semalam mereka periksa kini tampak kacau. Beberapa kotak dokumen berpindah tempat. Satu brankas kecil di sudut ruangan terbuka. Kunci pengamannya rusak. Dokumen apa yang hilang? Tanya Yusuf. Beberapa lampiran lama, jawab staf itu singkat. Yusuf belum sempat mencerna semuanya ketika seorang direktur paruh baya masuk dengan langkah cepat. Ia membawa sebuah jam tangan mahal di tangannya. Ini ditemukan di tas dia. Dunia Yusuf seperti berhenti. Apa? Suaranya nyaris tak terdengar. Direktur itu meletakkan jam itu di atas meja. Jam milik saya hilang dari ruang rapat tadi pagi. Staf keamanan menemukannya di tasmu saat pemeriksaan. Yusuf mundur setengah langkah. Itu bukan milik saya. Lalu kenapa ada di tasmu? Saya tidak tahu.
Suasana langsung menjadi sangat dingin. Yusuf menoleh ke Risa, lalu ke staf keamanan, lalu akhirnya ke Marlena. Ia berharap melihat sesuatu di wajah perempuan itu. Setidaknya kejutan. Setidaknya keraguan. Tetapi Marlena hanya berdiri diam dengan rahang menegang. Saya tidak mengambil apapun, kata Yusuf. Kali ini lebih tegas. Silakan periksa semua barang saya. Sudah, sahut staf keamanan. Jam itu ada di saku depan tas. Itu tidak mungkin. Faktanya begitu. Yusuf merasakan panas menjalar ke wajahnya. Bukan karena malu saja, tapi karena ia tahu betul dirinya sedang diseret masuk ke jebakan yang sangat rapi. Terlalu rapi. Pembobolan arsip, dokumen yang hilang, lalu barang mewah ditemukan di tasnya. Semua itu seperti sengaja dirancang agar ia tampak bukan hanya miskin, tapi juga tamak. Ia melangkah ke depan, menatap jam itu lekat-lekat seperti berharap benda itu berubah menjadi debu. Saya tidak mencurinya. Direktur itu tertawa pendek tanpa hangat. Semua pencuri bilang begitu. Yusuf mengepalkan tangan. Saya datang ke sini bukan untuk mencari uang. Saya tahu, potong suara lain dari belakang. Dharma. Pria itu masuk dengan langkah tenang, seperti orang yang baru mendengar kabar menyedihkan yang sudah ia duga dari awal. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang dibuat sangat rapi. Ini yang saya khawatirkan, Lena, katanya sambil memandang Marlena. Saat kita membuka akses terlalu lebar pada orang yang tidak paham batas, beginilah jadinya. Yusuf menoleh cepat. Saya tidak melakukan ini. Dharma menatapnya dengan iba palsu yang justru lebih menyakitkan daripada penghinaan langsung. Anak muda, kemiskinan memang bisa mendorong orang berbuat nekat. Tapi berbohong setelah ketahuan hanya akan memperburuk keadaan. Kalimat itu seperti menampar harga diri Yusuf di depan semua orang. Ia ingin membantah lebih keras. Ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa justru orang-orang besar di ruangan itu yang sedang bermain kotor. Namun pada saat yang sama, ia sadar satu ledakan emosi kecil saja akan dipakai sebagai bukti bahwa dirinya memang bersalah. Maka ia menelan semuanya, lalu menatap Marlena. Bu. Hanya satu kata itu yang keluar. Satu kata yang penuh permohonan agar perempuan itu setidaknya melihat dirinya sebagai orang yang pernah bicara jujur di hadapannya. Orang yang pernah berdiri gemetar di ruangan itu demi pesantren, bukan demi keuntungan. Tetapi Marlena tetap diam. Tatapannya tidak lembut, tidak keras, hanya tak terbaca. Dan diam itulah yang menghancurkan Yusuf paling dalam. Bila semua orang menuduh, ia masih bisa menahan. Bila seluruh kantor menertawakan, ia masih bisa berjalan pulang. Tapi ketika Marlena memilih diam, ia merasa seperti satu-satunya tempat yang mungkin mempercayainya ikut runtuh. Akhirnya staf keamanan meminta Yusuf ikut ke ruang pemeriksaan internal. Ia tidak melawan. Ia hanya menyerahkan tasnya, ponselnya, dan map plastik berisi salinan surat tua pesantren. Saat ia melangkah keluar ruangan, ia sempat menoleh sekali lagi. Marlena masih di sana. Diam. Tanpa satu kalimat pun untuk membelanya. Ruang pemeriksaan itu kecil dan dingin. Yusuf duduk berjam-jam di kursi logam sambil menjawab pertanyaan yang berulang. Kapan ia datang? Siapa yang ia temui? Apakah ia pernah masuk ruang rapat? Mengapa tasnya tidak selalu ia pegang? Dan berapa lama ia ada di ruang arsip? Semua ia jawab dengan jujur. Tetapi ia tahu dari mata orang-orang yang bertanya bahwa kejujuran tidak selalu terdengar cukup ketika cerita yang lebih menarik sudah disiapkan. Menjelang sore, ia akhirnya dilepas. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Hanya kalimat dingin bahwa penyelidikan akan dilanjutkan dan ia diminta tetap bisa dihubungi. Yusuf keluar dari gedung itu dengan langkah yang terasa tidak lagi miliknya sendiri. Di trotoar, dunia tetap bergerak seperti biasa. Orang-orang menyeberang. Klakson bersahut-sahutan. Pedagang minuman memanggil pembeli. Tidak ada satupun yang tahu bahwa seorang laki-laki baru saja keluar dengan harga dirinya diinjak-injak, tanpa mampu membersihkannya. Ia berjalan tanpa arah cukup lama sebelum akhirnya duduk di halte kosong. Ponselnya bergetar. Nomor Marlena. Yusuf menatap layar itu lama, lalu mematikannya. Malam harinya, ia pulang ke pesantren dalam keadaan seperti orang kehabisan suara. Ibunya yang melihat wajahnya langsung paham ada sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar gosip. Ada apa? Nak? Yusuf duduk di lantai dekat ranjang ibunya dan untuk beberapa detik tidak sanggup menjawab. Lalu perlahan ia ceritakan semuanya. Tentang jam yang ditemukan di tasnya.
Tentang tuduhan. Tentang tatapan orang-orang. Tentang Marlena yang diam. Ibunya mendengarkan sambil memejamkan mata. Ada kesedihan dalam wajah tua itu, tapi tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya sepi yang dalam. "Apa Mak percaya saya?" tanya Yusuf akhirnya, suaranya hampir pecah. Ibunya membuka mata lalu menggenggam tangannya. "Kalau seluruh dunia bilang kamu salah, tapi kamu tahu kamu tidak melakukannya, jangan pinjam mata dunia untuk menilai dirimu." Kalimat itu membuat dada Yusuf sesak. Tapi kali ini bahkan keyakinan ibunya pun tidak cukup untuk menghapus luka. Malam itu Yusuf tidak ikut makan bersama. Ia duduk sendiri di belakang dapur, memandangi kegelapan halaman. Dalam kepalanya, diam Marlena berulang-ulang datang seperti tusukan yang sama. Ia mencoba berpikir masuk akal. Mungkin Marlena memang sedang menahan diri. Mungkin ia tidak bisa bicara di depan banyak orang. Mungkin ada alasan. Tapi hati yang sedang remuk tidak mudah menerima alasan. Menjelang subuh, Yusuf mengambil keputusan. Ia tidak mau lagi menjadi sumber fitnah bagi pesantren. Ia tidak mau ibunya didatangi orang asing lagi. Ia juga tidak mau terus berdiri di tempat yang membuat dirinya dituduh serakah hanya karena berani membela amanah. Ia menulis surat singkat untuk Kiai Hamdan. Lalu surat lain, lebih pendek, untuk Marlena. Isinya tidak panjang. Hanya ucapan terima kasih karena pernah mau mendengar, permintaan maaf karena telah membawa masalah, dan satu kalimat bahwa ia memilih pergi agar semuanya tidak semakin rusak. Pagi-pagi sekali, sebelum santri bangun, Yusuf mencium tangan ibunya. "Mau kemana?" tanya ibunya lirih. "Cari tenang dulu, Mak." Ibunya memandangi wajah anaknya lama. Barangkali ia tahu keputusan itu lahir bukan dari kelemahan, melainkan dari hati yang terlalu terluka untuk tetap berdiri di tempat yang sama. "Jangan lama-lama jauh dari doa," kata ibunya akhirnya. Yusuf mengangguk. Ia berangkat hanya dengan tas kecil dan sedikit uang. Bus pertama membawanya keluar kota, melewati sawah, jalan kecil, dan rumah-rumah yang makin jarang. Yusuf duduk dekat jendela, menatap kabut pagi, sambil merasakan kosong yang besar di dalam dada. Ia tidak tahu harus kemana tepatnya. Ia hanya tahu ia harus menjauh sebelum hatinya benar-benar hancur di tempat yang sama. Namun pada saat Yusuf pergi, babak sesungguhnya justru baru dimulai di kantor Marlena. Begitu ruangannya sepi, Marlena memanggil Risa dan dua staf keamanan yang benar-benar ia percaya. Wajahnya tidak lagi sekadar dingin. Kini dinginnya seperti baja yang dibakar terlalu lama. "Buka semua rekaman kamera jalur servis dari pagi," katanya. "Bagian mana, Bu?" tanya Risa. "Semua yang tidak ada di laporan awal." Risa langsung paham. Ada sesuatu yang salah bukan hanya pada kejadian itu, tapi juga pada cara kejadian itu disusun agar terlihat wajar. 1 jam kemudian, mereka menemukan celah pertama. Di koridor samping ruang rapat, terlihat seorang staf bagian lama perusahaan mendekati tas Yusuf saat Yusuf dipanggil sebentar oleh petugas arsip. Gerakannya cepat, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa tas itu disentuh bukan oleh pemiliknya. Kamera lain memperlihatkan orang yang sama keluar dari area direktur beberapa menit sebelum jam tangan dinyatakan hilang. "Itu orang Dharma," gumam Risa. Marlena tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Rekaman berikutnya lebih buruk lagi. Di area dekat ruang arsip, waktu pembobolan tercatat tidak sesuai dengan laporan resmi. Ada jejak kartu akses yang dipakai setelah staf pulang, dan nama pada log itu mengarah ke orang yang selama ini sangat dekat dengan Dharma. Brankas kecil dibuka menggunakan akses cadangan, bukan dibongkar oleh orang luar. Semakin banyak data dibuka, semakin jelas bentuk jebakan itu. Dan semakin jelas pula bahwa Marlena tadi memilih diam bukan karena percaya Yusuf bersalah, melainkan karena ia tahu yang sedang bermain bukan sekadar fitnah kecil. Ini perang terbuka yang hanya bisa ia menangkan bila bukti terkumpul utuh. Sore menjelang ketika tim kecilnya akhirnya berhasil masuk ke server arsip lama yang jarang dipakai. Di sana, tersembunyi dalam folder lama dengan penamaan umum, ada salinan digital beberapa lampiran yang hilang. Salah satunya membuat tangan Marlena gemetar saat membukanya. Dokumen amanah. Ditandatangani ayahnya sendiri. Isinya jelas. Tanah pesantren Nurul Falah tidak boleh dialihkan menjadi aset komersial. Tempat itu harus dijaga sebagai amanah pendidikan dan ibadah. Dan yang lebih mengguncang, ada satu catatan tambahan yang selama ini tidak pernah ia lihat. Tentang jasa besar seseorang dari keluarga sederhana yang kelak harus dijaga kehormatannya. Marlena membaca bagian itu berulang-ulang. Dadanya sesak.
Selama ini bukan hanya pesantren yang hampir ia hianati, tapi juga wasiat ayahnya sendiri. Ia berdiri dari kursi begitu cepat hingga Risa terkejut. Kita adakan rapat direksi besok pagi, kata Marlena. Besok? Suaranya tegas tanpa ruang tawar. Sebelum mereka sempat menghapus jejak lain. Dan Yusuf? Tanya Risa hati-hati. Untuk pertama kalinya hari itu, wajah Marlena retak oleh sesuatu yang sangat manusiawi. Penyesalan. Aku terlambat, katanya pelan. Malam turun di atas kota saat Marlena masih berdiri sendiri di ruangannya. Di tangan kanannya ada salinan dokumen amanah. Di tangan kirinya, surat pendek yang tadi ditinggalkan Yusuf. Ia sudah membaca surat itu berkali-kali. Setiap kalimatnya sederhana, tetapi justru itu yang membuat sesaknya semakin dalam. Tidak ada tuduhan. Tidak ada kemarahan. Yusuf hanya pergi diam-diam sambil tetap menjaga hormat, bahkan setelah dihancurkan di depan banyak orang. Marlena menatap kota dari balik kaca besar. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia merasa sangat kecil di tengah semua kekuasaan yang selama ini tampak kokoh. Ia berhasil menemukan kebenaran, tapi orang yang paling ia butuhkan untuk mendengar kebenaran itu justru sudah pergi dengan hati yang patah. Dan di titik itulah Marlena tahu, besok bukan lagi soal menyelamatkan perusahaan. Besok adalah hari ketika ia harus menghancurkan kebohongan yang dibangun pamannya sendiri. Sekaligus mencari laki-laki yang pergi membawa luka karena diamnya. Bus yang membawa Yusuf keluar kota berhenti di sebuah terminal kecil menjelang siang. Ia turun tanpa tujuan yang benar-benar jelas. Di tangannya hanya ada tas kain, ponsel yang lebih sering ia matikan, dan hati yang terasa seperti habis diperas semalaman. Ia berjalan cukup jauh sampai menemukan masjid tua di pinggir jalan raya. Di belakang masjid itu ada makam kecil yang sepi, dinaungi pohon Kamboja dan rumput liar yang tumbuh tidak rata. Yusuf duduk di salah satu sudut pelataran, memandangi nisan-nisan tua, sambil membiarkan kepalanya kosong untuk pertama kali setelah sekian lama. Tempat seperti itu selalu membuatnya lebih mudah bernapas. Sunyi. Jauh dari tatapan orang. Jauh dari gedung kaca, dari gosip, dari rasa malu yang masih membekas di kulitnya seperti debu yang tak bisa dibersihkan. Ia menunduk lama, lalu membaca doa pelan untuk ayahnya yang sudah lama tiada. Makam ayahnya memang bukan di tempat itu, tetapi setiap kali Yusuf merasa hidupnya terlalu berat, ia selalu mencari tempat sunyi seperti ini untuk berbicara dalam hati kepada sosok yang tak sempat ia kenal banyak. Ayah, bisiknya, kalau benar saya salah langkah, maafkan. Angin bergerak pelan. Tak ada jawaban tentu saja. Namun Yusuf merasa sedikit lebih tenang setelahnya. Sementara itu, di pusat kota, badai yang sesungguhnya sedang dimulai. Pagi itu ruang rapat direksi dipenuhi wajah-wajah tegang. Semua orang datang karena perintah mendadak dari Marlena, tanpa tahu bahwa hari itu akan menjadi hari paling memalukan bagi sebagian dari mereka. Dharma duduk di sisi meja dengan raut tenang seperti biasa, bahkan sempat menyapa dua direktur dengan senyum tipis. Ia terlihat yakin bahwa semua masih berada dalam kendalinya. Sampai layar besar di ujung ruangan menyala. Marlena berdiri di depan meja panjang dengan map hitam di tangannya. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pembukaan panjang. Wajahnya dingin dan lurus seperti orang yang sudah selesai menahan sabar. Kita mulai. Rekaman pertama diputar. Tampak jelas seorang staf bagian lama menyentuh tas Yusuf saat laki-laki itu dipanggil sebentar ke sisi ruang arsip. Rekaman kedua memperlihatkan jalur servis yang selama ini tidak dimasukkan ke laporan. Rekaman ketiga menunjukkan log akses yang tidak cocok dengan kronologi resmi pembobolan. Satu persatu, potongan yang selama ini tampak terpisah mendadak menyatu menjadi jebakan yang terlalu jelas untuk dibantah. Ruangan itu sunyi. Sunyi yang menekan. Beberapa direksi saling menoleh. Ada yang merapikan duduknya. Ada yang menelan ludah. Ada pula yang langsung memandang ke arah Dharma. Namun puncaknya bukan di situ. Marlena membuka map hitam itu, lalu mengeluarkan salinan dokumen amanah bertanda tangan ayahnya sendiri. Suaranya rendah, tetapi setiap kata yang dibacanya terasa memukul dinding ruangan. Tentang tanah pesantren Nurul Falah yang tidak boleh dialihkan menjadi aset komersial. Tentang kewajiban menjaga amanah pendidikan dan ibadah. Tentang jasa keluarga sederhana yang kehormatannya harus dilindungi. Begitu pembacaan selesai, Dharma berdiri. Itu hanya salinan lama. Tidak cukup kuat untuk menghentikan. Duduk. Potong Marlena. Hanya satu kata.
Tetapi itulah pertama kalinya dalam bertahun-tahun Dharma tidak berhasil mengambil alih ruangan dengan suaranya. Marlena melangkah mendekat ke meja, lalu meletakkan beberapa bukti lain. Akses server, salinan log, surat arsip cadangan, keterangan staf yang akhirnya bicara setelah rekaman dibuka. Semua disusun rapi, terlalu rapi untuk dilawan dengan dalih spontan. Wajah Dharma mulai berubah. Topeng halus itu retak. Ayah saya memberi amanah, kata Marlena, tatapannya lurus ke pamannya. Paman mengubahnya jadi proyek. Dharma tertawa pendek, kering. Kamu terlalu muda untuk paham bagaimana dunia ini berjalan. Dan paman terlalu lama mengira saya akan terus diam. Salah satu direktur senior akhirnya angkat bicara. Kalau dokumen ini benar, proyek apartemen harus dibekukan sekarang juga. Bukan dibekukan, sahut Marlena. Dibatalkan. Kalimat itu jatuh seperti palu. Hari itu juga, pengambil alihan proyek dihentikan. Tim hukum internal diturunkan. Akses Dharma ke beberapa bagian perusahaan dibatasi. Orang-orang yang semula diam mulai menjaga jarak darinya. Dan untuk pertama kali sejak sekian lama, Marlena berdiri bukan sebagai pewaris yang mengikuti arus lama, tetapi sebagai pemilik sah yang mengambil kembali martabat keluarganya. Tetapi kemenangan itu tidak terasa utuh. Karena Yusuf tidak ada di sana untuk melihat kebenaran berdiri. Setelah rapat bubar, Marlena tidak masuk ke ruangannya. Ia justru langsung pergi ke pesantren. Mobilnya berhenti di depan gerbang sederhana yang dulu sempat ia datangi diam-diam. Anak-anak santri yang melihatnya segera berlari memanggil pengurus. Kiai Hamdan keluar dengan langkah pelan. Wajah tua itu tampak letih, tetapi masih teduh. Assalamualaikum, ucap Marlena lebih pelan dari biasanya. Waalaikumsalam, jawab Kiai Hamdan. Silakan masuk. Marlena menggeleng tipis. Saya hanya ingin bertanya, Yusuf di mana? Kiai Hamdan memandangnya cukup lama, seakan sedang menimbang sesuatu yang tidak sederhana. Lalu beliau menyerahkan satu amplop coklat kecil. Ini ditinggalkan untuk saya, katanya. Saya pikir Anda perlu tahu isi hatinya. Marlena menerima amplop itu. Di dalamnya ada surat singkat tulisan tangan Yusuf. Kalimatnya sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk luka sebesar yang ia bawa. Yusuf tidak menuduh siapa-siapa. Ia hanya meminta maaf karena sudah membuat nama pesantren ikut tercoreng, dan berkata ia memilih pergi agar keadaan tidak semakin keruh. Marlena membaca surat itu sekali, lalu sekali lagi. Dadanya terasa seperti ditekan sesuatu yang berat. Dia kemana? Tanyanya. Kami tidak tahu pasti, jawab Kiai Hamdan jujur. Biasanya kalau hatinya terlalu penuh, dia mencari tempat sepi. Tempat seperti apa? Masjid tua, makam, sawah pinggir kota. Tempat yang membuat orang bisa mendengar dirinya sendiri. Sebelum Marlena berbalik, Kiai Hamdan berkata pelan, anak itu kuat. Tapi dia bukan batu. Kadang orang yang paling sabar justru paling lama menyimpan retaknya. Kalimat itu dibawa Marlena sepanjang jalan. Ia mencari Yusuf sampai sore. Terminal. Masjid tua dekat jalan kabupaten. Rumah kontrakan ibunya. Makam ayah Yusuf di kampung lama. Tidak semua tempat memberi hasil. Namun justru dari ibunda Yusuf, Marlena mendapat petunjuk paling sederhana. Kalau dia benar-benar sedih, kata perempuan tua itu dengan suara serak, dia biasanya duduk di dekat makam yang sunyi. Bukan untuk lari. Untuk menenangkan dirinya. Mata perempuan tua itu merah karena kurang tidur, tetapi tidak ada kebencian saat memandang Marlena. Itulah yang membuat hati Marlena semakin sesak. Maafkan saya, Bu, kata Marlena. Ibunda Yusuf menatapnya lama. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kantor kalian. Saya cuma tahu anak saya pulang dengan hati patah. Tidak ada kalimat lain yang lebih tajam dari itu. Menjelang petang, akhirnya Marlena menemukan Yusuf. Ia duduk sendiri di pelataran makam kecil belakang masjid tua yang sepi. Baju putihnya kusut. Peci hitamnya diletakkan di samping. Sorot matanya kosong, seperti orang yang terlalu banyak menahan sampai tidak tahu lagi apa yang harus dirasakan. Marlena berdiri beberapa langkah di belakangnya. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus memulai dari mana. Lalu Yusuf menoleh. Wajahnya berubah tegang. Mungkin karena terkejut. Mungkin karena luka yang belum sempat menutup. Apa ibu masih butuh saya untuk diperiksa lagi? Tanyanya pelan. Kalimat itu membuat Marlena nyaris tak bisa berdiri setegak tadi. Aku datang untuk meminta maaf.
Yusuf tidak langsung menjawab. Angin sore bergerak pelan di antara pepohonan makam. Daun kering bergeser tipis di tanah. Di tempat sesunyi itu, dua orang yang sama-sama lelah berdiri dengan luka masing-masing. Saya tidak mencuri, kata Yusuf akhirnya. Suaranya sangat tenang, justru terlalu tenang. Aku tahu. Sekarang tahu. Marlena menunduk sepersekian detik. Ia tidak menyangkal. Tidak mencari alasan aman untuk dirinya. Ya, sekarang. Yusuf tersenyum tipis, pahit. Tapi kemarin ibu diam. Aku butuh mereka merasa menang beberapa jam agar semua bukti terbuka. Marlena menatapnya lurus. Itu alasanku. Dan hati saya jadi bayarannya. Kalimat itu memotong napas Marlena. Ia melangkah mendekat satu langkah. Aku tidak bisa membela setengah-setengah. Kalau aku bicara terlalu cepat, mereka akan merapikan jejak. Yusuf memalingkan wajah ke arah deretan nisan tua. Saya mengerti soal strategi, Bu. Tapi saya cuma manusia biasa. Nada itu tidak tinggi. Tidak marah. Justru itulah yang membuatnya jauh lebih menyakitkan. Marlena berdiri diam beberapa saat, lalu mengeluarkan satu map tipis dari tasnya. Ia menyerahkannya pada Yusuf. Di dalamnya ada salinan dokumen amanah, log rekaman, dan berita acara pembatalan proyek. Semuanya sudah terbuka, kata Marlena. Pesantren tidak jadi digusur. Jemari Yusuf berhenti di atas kertas. Matanya bergerak cepat membaca beberapa bagian. Ia melihat nama ayah Marlena. Ia melihat amanah tentang pesantren. Lalu ia melihat satu catatan tambahan yang membuat dahinya mengernyit. Tentang jasa keluarga sederhana yang harus dijaga kehormatannya. Yusuf mengangkat kepala perlahan. Keluarga siapa? Marlena menarik napas panjang. Bagian inilah yang sejak tadi paling berat untuk ia ucapkan. Keluargamu. Yusuf membeku. Setelah rapat tadi, lanjut Marlena, aku lanjut bongkar arsip personal ayahku. Ada catatan lama tentang kebakaran gudang perusahaan bertahun-tahun lalu. Ayahku diselamatkan oleh seorang sopir muda bernama Rahman. Nama itu membuat napas Yusuf tertahan. Itu nama ayahnya. Rahman masuk lagi ke dalam gudang yang terbakar demi menyelamatkan map amanah sosial perusahaan. Kata Marlena, suaranya makin pelan. Ayahku selamat. Tapi ayahmu mengalami luka parah dan tidak lama kemudian meninggal. Yusuf menatapnya tanpa berkedip. Waktu seperti berhenti bergerak. Sejak itu ayahku berjanji akan menjaga keluarganya. Lanjut Marlena. Juga menjaga pesantren yang dibangun dari niat baik yang berkaitan dengan peristiwa itu. Tapi setelah kematian orang tuaku dan masuknya Dharma ke inti perusahaan, janji itu terkubur. Aku baru tahu semuanya sekarang. Yusuf menunduk kembali ke kertas. Tulisan di sana mulai kabur di matanya. Selama hidupnya, ia hanya tahu ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Tidak pernah ada cerita lengkap. Tidak pernah ada penjelasan mengapa ibunya selalu diam jika ditanya terlalu jauh. Kini, di pelataran makam sunyi itu, hidupnya seperti diputar ulang dari titik yang tak pernah ia lihat. Jadi, suaranya serak. Ayah saya, penyelamat ayahku, kata Marlena. Tidak ada tangis besar saat itu. Justru yang ada hanyalah diam panjang yang lebih berat dari air mata. Yusuf duduk perlahan di bangku batu dekat makam. Tangannya menutup wajah beberapa detik. Seluruh luka, malu, marah, dan bingung yang ia tahan sejak beberapa hari terakhir mendadak bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu harus merasa kehilangan, terhormat, atau makin hancur karena kenyataan sebesar itu baru datang setelah semuanya hampir terlambat. Marlena tetap berdiri di depannya. Tidak memaksa. Tidak menyentuh. Hanya menunggu dengan sabar yang tidak biasa baginya. Aku salah padamu, katanya kemudian. Dan tidak ada strategi apapun yang bisa menghapus itu. Yusuf menurunkan tangannya. Matanya merah, tapi suaranya mulai stabil. Kenapa ibu cari saya sendiri? Marlena menjawab tanpa jeda. Karena ada hal yang tidak bisa aku serahkan pada orang lain. Mereka saling diam lagi. Senja mulai turun lebih pekat. Langit berubah keunguan. Suara azan maghrib terdengar jauh dari arah kampung. Di tengah suasana yang lembut itu, Marlena seperti mengambil keputusan yang sudah tumbuh sejak lama, lalu matang tiba-tiba. Besok ada peresmian pembatalan proyek dan pemulihan hak pesantren. Katanya, semua direksi, pengurus, warga, dan beberapa orang penting akan hadir. Yusuf mengangguk kecil.
Aku ingin kamu datang. Saya tidak cocok ada di depan banyak orang setelah semua yang terjadi. Justru karena semua yang terjadi, kamu harus ada di sana. Yusuf memandang wajah Marlena, mencoba membaca apa yang sebenarnya ada di balik kalimat itu. Tetapi seperti biasa, perempuan itu menyimpan sesuatu lebih dalam daripada kata-katanya. Akhirnya Yusuf mengangguk pelan. Saya datang. Esoknya, halaman pesantren dipenuhi banyak orang. Tenda sederhana berdiri di lapangan. Warga kampung berdatangan. Santri-santri berbaris rapi meski mata mereka penuh rasa ingin tahu. Mobil-mobil perusahaan terparkir di depan gerbang. Beberapa direksi turun dengan wajah formal. Ada pula media lokal yang ikut meliput karena kabar pembatalan proyek besar sudah menyebar cepat. Yusuf datang belakangan, mengenakan baju putih bersih yang disetrika seadanya oleh ibunya. Wajahnya masih tenang, tetapi dalam dadanya gelombang belum reda. Ia berdiri agak ke belakang bersama Kiai Hamdan dan ibunya. Tatapan beberapa orang langsung mengarah padanya. Sebagian heran, sebagian malu, sebagian lagi penasaran. Di atas panggung kecil, Marlena berdiri memegang mikrofon. Hari itu ia tidak terlihat seperti direktur dingin yang biasa dilihat kantor. Ia tetap anggun, tetap tegas, tetapi ada kelembutan yang tidak bisa disembunyikan lagi dari wajahnya. Ia mulai bicara tentang amanah. Tentang kesalahan perusahaan. Tentang proyek yang resmi dibatalkan. Tentang pesantren yang akan dipulihkan dan direnovasi lewat yayasan keluarga, agar tetap menjadi tempat pendidikan dan ibadah. Semua orang mendengarkan. Lalu Marlena memanggil satu nama. Suasana langsung berubah. Yusuf membeku beberapa detik sebelum akhirnya melangkah maju. Kakinya terasa berat, tetapi suara ibunya dari belakang membuatnya tetap berjalan. Bismillah, nak. Yusuf naik ke atas panggung dan berdiri beberapa langkah dari Marlena. Mikrofon di tangan perempuan itu sedikit bergetar, tapi suaranya tetap jelas saat ia bicara lagi. Laki-laki ini, katanya, sudah difitnah, direndahkan, dan dibuat menanggung beban yang seharusnya tidak pernah jatuh ke pundaknya. Beberapa direksi menunduk. Warga mulai berbisik pelan. Marlena melanjutkan, dia datang ke kantor saya bukan untuk meminta harta, bukan untuk memanfaatkan keadaan, tapi untuk menjaga amanah. Dan saya terlambat melindunginya. Kalimat itu menampar lebih keras daripada rapat kemarin. Yusuf menunduk. Ia bisa merasakan ratusan mata menatap ke arah mereka, tapi suara Marlena seolah membuat semua yang lain menjauh. Ayahnya, lanjut Marlena, suaranya mulai bergetar halus, pernah menyelamatkan ayah saya. Keluarga kami berutang kehormatan pada keluarganya. Dan justru kami yang hampir mengkhianatinya. Tak sedikit yang terdiam dengan mata membesar. Bahkan beberapa warga yang tadi belum paham akar masalahnya kini mulai mengerti mengapa semua ini terasa lebih besar dari sekadar sengketa lahan. Marlena menoleh pada Yusuf. Untuk sesaat, dunia seakan menyempit hanya pada dua orang itu. Satu kata yang dulu salah terucap, katanya pelan, membuat saya berhenti sejenak dari hidup yang terlalu dingin. Yusuf menahan napas. Ia tahu kemana arah kalimat itu bergerak. Tapi ia tidak siap. Dan sejak itu, lanjut Marlena, kini benar-benar menatap lurus ke matanya. Saya belajar bahwa ketulusan tidak datang dari orang-orang yang paling kuat suaranya, melainkan dari orang yang tetap jujur bahkan saat tidak punya apa-apa untuk melindungi diri. Suasana makin hening. Tak ada suara piring, tak ada batuk, tak ada gerak kursi. Bahkan anak-anak kecil di barisan depan pun diam menatap. Lalu Marlena melakukan sesuatu yang membuat seluruh halaman seperti kehilangan napas. Ia meletakkan mikrofon ke meja kecil di sampingnya. Kemudian mengambil satu langkah mendekat ke arah Yusuf. Air mata pertama justru jatuh dari mata ibunda Yusuf di bangku depan. Seolah hati seorang ibu selalu lebih cepat tahu ketika takdir sedang bergerak. Dengan suara yang lebih pelan, tetapi terdengar sampai ke barisan belakang karena hening yang sempurna, Marlena berkata, "Kalau kamu masih sudi, saya ingin kata sayang itu kelak keluar dengan cara yang halal." Yusuf tidak bergerak. Tidak karena menolak. Tetapi karena tubuhnya benar-benar lupa caranya merespons kejutan sebesar itu. Marlena menarik napas, lalu menyempurnakan kalimatnya di hadapan semua orang. "Saya melamarmu, Yusuf." Detik itu juga, waktu seperti berhenti. Satu direksi menjatuhkan pulpennya. Beberapa santri menutup mulut karena syok. Warga saling pandang dengan mata membesar. Dan Yusuf berdiri membatu, dengan dada yang seperti dipenuhi suara doa, luka,
takut, dan harapan dalam waktu yang bersamaan. Ia menatap Marlena. Perempuan kaya yang dulu ia lihat seperti langit tinggi kini berdiri di hadapannya dengan mata basah dan keberanian yang tidak kalah dari siapapun. Dalam hidup Yusuf, tak pernah ada yang lebih tidak disangka daripada detik itu. Dan justru karena itu, detik itu terasa seperti kebenaran yang diam-diam sudah berjalan ke arah mereka sejak lama. Setelah kata-kata itu jatuh dari mulut Marlena, halaman pesantren seperti membeku dalam waktu yang terlalu panjang untuk disebut beberapa detik. Tak ada yang langsung bergerak. Tak ada yang berani memecah suasana. Yang terdengar hanya desir angin tipis yang menggoyang ujung tenda, napas orang-orang yang tertahan, dan suara burung kecil dari pohon mangga tua di sudut halaman. Semua mata tertuju pada Yusuf. Santri miskin dengan baju putih sederhana itu berdiri di atas panggung kecil, di hadapan perempuan miliarder yang baru saja melamarnya di depan semua orang. Yusuf tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai ke titik itu. Bahkan untuk memimpikannya pun tidak pernah. Beberapa hari lalu ia masih duduk gemetar di ruang kantor, salah memanggil satu kata karena gugup. Setelah itu ia dihina, dijebak, dipatahkan oleh diam, lalu dibawa bertemu rahasia besar tentang ayahnya. Dan kini, di tempat yang hampir hilang dari hidupnya, perempuan yang dulu paling ia takuti justru berdiri dengan mata basah, menunggu jawaban darinya. Yusuf menunduk, bukan karena tidak tahu isi hatinya, tetapi karena ia sedang berusaha menenangkan gelombang di dadanya agar tidak pecah di hadapan semua orang. Dari barisan depan, Kiai Hamdan memandangnya dengan mata tua yang bergetar haru. Di samping beliau, Ibunda Yusuf sudah menutup mulutnya sendiri agar tangisnya tidak terlalu terdengar. Wajah perempuan tua itu penuh air mata, tapi sorotnya tenang. Seolah ia tahu, jalan hidup anaknya akhirnya sedang dibawa ke titik yang telah ditulis jauh sebelum mereka sempat memahaminya. Yusuf mengangkat kepala perlahan. Tatapannya bertemu dengan Marlena. Tak ada lagi jarak dingin seperti di kantor itu. Tak ada lagi dinding kaca, meja besar, atau dunia yang terasa terlalu tinggi untuk disentuh. Yang ada hanya dua orang yang sama-sama pernah terluka, sama-sama pernah kehilangan, dan sama-sama datang ke titik ini lewat jalan yang tidak mudah. "Apa saya boleh bicara?" tanya Yusuf pelan. Marlena mengangguk. Seseorang di bawah panggung buru-buru memberikan mikrofon kepadanya. Jemari Yusuf sempat gemetar saat menerimanya. Ia menarik napas panjang, lalu memandang kerumunan di depannya, seolah sedang menyusun keberanian dari wajah-wajah yang ikut menjadi saksi. "Saya tidak punya banyak kata indah," ucap Yusuf. Suasana tetap diam. "Saya juga tidak pernah membayangkan berdiri di sini untuk hal seperti ini. Saya datang dulu cuma untuk memohon agar pesantren ini tidak digusur. Saya datang dengan rasa takut, rasa malu, dan hidup yang sangat sederhana." Ia berhenti sebentar. Tenggorokannya menegang. "Tapi di perjalanan ini, saya belajar sesuatu. Bahwa kadang Allah mempertemukan dua orang bukan saat mereka sedang sama-sama kuat, melainkan saat keduanya sedang sama-sama rapuh." Mata Marlena mulai makin basah. Yusuf melanjutkan, suaranya pelan namun mantap. "Saya tahu jarak hidup saya dan Ibu Marlena sangat jauh. Saya santri miskin. Saya tidak punya nama besar. Saya tidak punya harta. Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan selain niat menjaga amanah dan berusaha hidup jujur." Tak sedikit warga yang menunduk. Sebagian merasa malu karena pernah ikut termakan gosip. "Tapi kalau ada satu hal yang saya pegang sejak kecil," lanjut Yusuf, "itu adalah pesan ibu saya. Bahwa rumah yang baik tidak dibangun dari megahnya dinding, tapi dari hati yang takut menyakiti satu sama lain." Kalimat itu membuat tangis ibunya jatuh makin deras. Yusuf lalu menoleh langsung ke Marlena. "Kalau ibu bertanya apakah saya sudi?" Ia berhenti. Seluruh halaman seperti ikut berhenti bernapas. "Saya tidak berani menjawab dengan tergesa. Karena ini bukan perkara kecil. Ini bukan soal kagum, bukan soal iba, dan bukan soal kejutan hari ini saja." Wajah Marlena tetap tenang, tetapi jelas ia sedang menunggu dengan seluruh isi hatinya. Yusuf menurunkan mikrofon sejenak, lalu berkata lebih lembut, tanpa perlu terlalu keras karena suasana memang sangat sunyi. "Kalau saya menerima langkah ini, saya ingin menerimanya bukan sebagai orang yang sedang bermimpi naik derajat, tapi sebagai laki-laki yang sungguh ingin menjaga." Air mata di mata Marlena akhirnya jatuh. Dan di detik itulah Yusuf menyelesaikan jawabannya. "Kalau ibu benar-benar siap berjalan dengan hidup yang sederhana, dengan banyak luka yang harus kita sembuhkan pelan-pelan, dan dengan amanah yang harus kita jaga bersama,
maka saya menerima. Suasana pecah. Bukan dengan sorak yang liar, melainkan dengan tangis, takbir, doa, dan tepuk tangan yang bercampur menjadi satu. Anak-anak santri ikut berseru gembira karena meski tidak sepenuhnya paham, mereka tahu sesuatu yang sangat indah baru saja terjadi. Para warga saling menoleh dengan mata berbinar. Sebagian direksi yang hadir hanya bisa diam, seolah sedang menyaksikan kenyataan yang tak pernah masuk hitungan mereka. Kiai Hamdan mengangkat kedua tangan sambil berdoa. Ibunda Yusuf menangis sambil tersenyum, seperti perempuan yang akhirnya melihat beban panjang hidupnya dibalas dengan cara yang tidak pernah ia duga. Di atas panggung itu, Marlena menutup matanya sebentar, menahan haru yang akhirnya runtuh juga. Ketika membukanya lagi, tatapannya pada Yusuf tidak lagi menyisakan keraguan sedikit pun. Bukan karena semuanya akan mudah setelah ini. Justru karena mereka tahu semuanya tidak akan mudah. Namun untuk pertama kali, keduanya tidak lagi berdiri sendirian. Beberapa pekan setelah hari itu, urusan perusahaan dibenahi dengan cepat. Proyek apartemen resmi dibatalkan penuh. Dokumen amanah keluarga diumumkan secara sah. Yayasan baru dibentuk untuk menaungi pesantren dan beberapa program sosial lama yang dulu sengaja dikubur. Dharma tidak lagi punya ruang untuk mengendalikan arah perusahaan seperti sebelumnya. Orang-orang yang dulu berani memfitnah Yusuf satu persatu memilih diam, sementara sebagian lain datang meminta maaf. Meski tidak semua luka bisa langsung hilang hanya karena penyesalan. Yusuf sendiri tidak berubah menjadi orang lain. Itulah yang paling membuat Marlena tenang. Ia tetap bangun pagi, tetap membantu di dapur pesantren, tetap mengajar anak-anak kecil mengaji, tetap menunduk hormat pada orang yang lebih tua. Tetap pulang menjenguk ibunya dengan langkah sederhana yang sama. Perubahan terbesar justru ada pada cara orang memandangnya. Bukan lagi sebagai santri miskin yang nekat mendekati perempuan kaya, melainkan sebagai laki-laki yang tetap tegak meski dihantam fitnah, dan tetap lembut meski punya alasan untuk keras. Sementara Marlena mulai datang lebih sering ke pesantren. Bukan dengan rombongan besar atau pakaian yang mencolok, melainkan dengan langkah yang semakin lama semakin akrab dengan tempat itu. Ia duduk bersama ibu-ibu dapur. Ia mendengar hafalan anak-anak. Ia berbicara lebih tenang dengan Kiai Hamdan. Dan untuk pertama kali sejak bertahun-tahun, ia merasa bisa bernapas tanpa harus menjaga wajahnya tetap dingin setiap saat. Suatu sore, ketika renovasi aula pesantren hampir selesai, Marlena berdiri memandangi dinding yang baru dicat. Cahaya matahari masuk dari jendela, jatuh lembut ke lantai. Yusuf datang membawa 2 gelas teh hangat, lalu memberikan satu untuknya. Capek? Tanya Yusuf. Marlena menerima gelas itu dan tersenyum kecil. Sedikit. Kalau capek, duduk dulu. Marlena menoleh padanya. Dulu cuma ibuku yang sering bilang begitu. Yusuf terdiam, lalu menjawab pelan. Sekarang ada saya. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat mata Marlena memanas lagi. Pernikahan mereka akhirnya tidak digelar di hotel mewah, tidak juga di gedung besar yang penuh lampu. Atas kesepakatan bersama, akad dilangsungkan di aula pesantren yang dulu hampir roboh, kini berdiri lebih kuat setelah diperbaiki. Karpet baru terhampar rapi, dindingnya bersih. Jendela-jendela dibuka agar angin masuk bersama suara doa dari halaman. Anak-anak santri menghias ruangan dengan kertas buatan tangan, bunga sederhana, dan tulisan doa yang mereka gambar sendiri. Tak ada kemewahan berlebihan. Namun justru itu yang membuat harunya tak tertahankan. Ibunda Yusuf datang dengan pakaian terbaik yang ia punya. Wajahnya masih tampak lemah, tetapi hari itu sorot matanya begitu hidup. Kiai Hamdan duduk tak jauh dari meja akad, sesekali mengusap matanya sendiri diam-diam. Beberapa direksi perusahaan hadir dengan pakaian rapi, tapi tak ada yang berani membawa suasana dingin bisnis ke tempat itu. Mereka datang sebagai saksi, bukan sebagai penguasa keadaan. Marlena berjalan masuk tanpa gemerlap berlebihan. Ia tampak anggun, tapi lebih tenang daripada semua penampilannya yang dulu pernah dilihat orang. Tidak ada lagi kesan perempuan yang terlalu tinggi untuk disentuh. Hari itu ia hanya terlihat seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang. Saat ijab kabul diucapkan, ruangan mendadak sangat hening. Suara Yusuf sempat bergetar di awal, tetapi kemudian mantap. Sekali. Sah. Kalimat itu pecah bersama air mata, takbir, dan doa yang mengalir dari banyak mulut sekaligus. Marlena menunduk, menahan tangisnya. Yusuf memejamkan mata sebentar, seperti sedang mengucap syukur atas jalan yang begitu aneh namun begitu tepat. Setelah akad selesai,
Yusuf duduk di samping Marlena dengan jarak yang kini sudah halal. Untuk beberapa saat keduanya tidak bicara. Tidak perlu. Karena setelah semua badai, fitnah, dan rahasia masa lalu, duduk berdampingan dalam tenang seperti itu sudah terasa lebih besar daripada 1000 janji. Hari-hari setelah pernikahan juga tidak berubah menjadi dongeng yang serba mudah. Ibunda Yusuf masih perlu berobat rutin. Pesantren tetap butuh perhatian. Perusahaan Marlena masih harus dibersihkan dari sisa-sisa kebiasaan lama. Ada juga tatapan orang-orang yang sesekali masih menyisakan heran. Namun kini semuanya dijalani berdua. Marlena tidak meninggalkan kekuatannya, tapi ia mengubah arah kekuatan itu. Ia memakai pengaruh dan hartanya bukan lagi untuk sekadar memperbesar gedung, melainkan memperbaiki kehidupan banyak orang yang dulu terabaikan. Klinik kecil untuk warga sekitar dibangun. Beasiswa santri diperluas. Program makan untuk anak yatim dibuat lebih teratur. Dan semua itu dilakukan tanpa kegaduhan yang berlebihan. Yusuf tetap menjadi dirinya. Ia tidak berubah menjadi orang yang silau karena menikah dengan miliarder. Ia tetap sederhana, tetap tenang, tetap dekat dengan sajadah, dan tetap menjadi suara yang mengingatkan Marlena ketika langkah mulai terlalu berat oleh urusan dunia. Pada suatu malam, setelah semua tamu pulang dari acara syukuran kecil di pesantren, Yusuf dan Marlena duduk di serambi masjid. Lampu kuning temaram menggantung di atas mereka. Udara malam sejuk. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik dan daun-daun yang bergesekan pelan. Marlena menyandarkan punggungnya ke tiang kayu. Masih terasa aneh, katanya. Apa? Dulu aku pikir hidupku akan berakhir di ruang rapat, angka, dan orang-orang yang selalu punya maksud. Yusuf tersenyum tipis. Sekarang, Marlena menoleh padanya. Sekarang saya dipertemukan dengan laki-laki yang dulu membuat saya diam hanya karena salah ucap satu kata. Yusuf menunduk malu sambil tersenyum. Kalau waktu itu saya tidak gugup, katanya pelan, mungkin semua ini tidak terjadi. Marlena menggeleng pelan. Bukan. Kalau waktu itu hati kita tidak sama-sama sedang dibuka Allah, mungkin satu kata itu juga akan lewat begitu saja. Mereka lalu terdiam bersama. Di atas langit, bintang-bintang tampak sederhana dan jauh. Di bawahnya, dua orang yang berasal dari dunia sangat berbeda akhirnya duduk dalam damai yang sama. Dari satu panggilan yang salah, lahirlah jalan pulang yang tidak pernah mereka rencanakan. Bukan gedung tinggi yang akhirnya menjadi saksi paling jujur bagi cinta mereka, melainkan pesantren tua yang hampir hilang, doa seorang ibu yang tidak pernah putus, luka yang dijaga agar tidak berubah jadi benci, dan dua hati yang dipertemukan justru saat keduanya sedang paling rapuh. Dan sejak saat itu, Yusuf mengerti satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun dengan kalimat rumit. Bahwa takdir kadang datang bukan lewat sesuatu yang megah. Kadang ia datang lewat satu kata yang salah. Lalu menetap menjadi rumah.